Tahu goreng? Ya. Isi apa bukan isi? Isi apa sih? Bakso kayaknya ya. Oh iya, kotak-kotak. Ini apa? Itu semara sama jeruk. Oh iya. Iya. Ini aja dikupasin. Nanti kulitnya digini-giniin. Terus taruh piring. Jadi saya tinggal makan doang. Tapi nggak ada kulitnya. Kulitnya dipletekin. Yuk, ibu sebelah kanan, bapak sebelah kiri. Yuk maju. Yuk maju. Yuk duduk. Duduk. Jejer. Yuk. Yuk, siapa yang mau nanya duluan? Ibu. Ibu siapa yang mau nanya duluan? Ayo pegang mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Marwiah dari Lampung. Mau nanya nih Pak. Ya. Saya punya anugerah butuh uang mendesak Pak. Apa? Punya anugerah saya butuh uang yang mendesak. Itu gimana caranya? Uang mendesak berapa buat apa? Buat bayar utang Pak. Berapa? Sekitar 100 Pak. Ya. Jadi gini Bu. Hutang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dipaksa lunas. Ibu jual aset nggak bakal lunas. Jadi ibu ingat kata-katanya RDAY. Utang kalau belum waktunya lunas tidak bisa dilunasin cepat-cepat. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Ibu mau paksa lunas nggak bisa. Kenapa? Utang itu kayak orang berak. Sekarang ibu saya masukin ke dalam ruangan toilet. Bu, berak bu. Sampai ibu berak saya kasih hari ini 100 juta. Mana? Itu uang saya. Keluarin 100 juta. Ibu berak sekarang saya tungguin keluar berak saya kasih 100 juta. Nggak bisa bu kalau belum waktunya kebelet berak. Betul gak Pak? Iya betul. Masuk logika gak? Masuk. Saya sediain sekarang nih. Pulang saya kasih langsung. Ini 50 juta. Ini 50 juta. Ini 50 juta. Nih saya kasih langsung tunai. 100 juta. Buat ibu. Berak sekarang. Masuk logika gak? Iya. Jadi utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Udah jangan dilunasin, nanti lunas sendiri. Betul, sambil belum lunas, ibu praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, paksain baca Quran, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholat tobat jangan bolong, sifat 18 jangan dilanggar. Ada kertasnya? Man, kirimin apa linknya nih? Masa gue bisa ngetik gini? Gak bisa. Lo yang ngirim. Ke semuanya. RDI tamu 1, 2, 3, 4, 5. Terus taruh di status gue. Nyoto. Vita Ranger, Vita konsisten. Terus itu centong travel. Bapak dengar tadi ibu nanya, Pak Haji saya mau cair hari ini 100 juta. Langsung Allah kabulin tuh 100 udah saya siapin. Nih. Syaratnya apa? Cuman telanjang aja, ibu tetap pakai baju tapi nggak boleh pakai celana, telanjang sekarang masuk WC. Ibu berak, mau keluar sedikit pun saya bayar 100 juta. Ibu mau mencret, saya bayar tetap 100 juta. Gak usah banyak-banyak dulu. Cepirit pun 100 juta, cepirit. Belum waktunya Pak. Jadi kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin. Ini yang ngomong begini baru RDAY. Tempat-tempat lain gak ada kayak
multi level marketing, bisa ngelunasin utang, bohong. Itu cuman mau nyari itu aja. Apa namanya, mangsa. Supaya marketingnya, produknya dia laku terjual. Bapak dan ibu cuma dijadiin babu aja sama multi level marketing. Babu apa? Babu untuk jualan. Mendingan kita jadi babunya Allah, jadi pelayan Allah. Jadi kita mendingan baca Quran, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat Badiah Qobliyah, sholat taubat, sifat 18 jangan dilanggar. Jadi pelayan Tuhan. Itu malah Allah nanti lunasin. Plus di hari tua kita tidak bekerja, nanti Allah bayar pensiun kita. Jadi nggak kerja pensiun, tapi dibayar sama Allah. Karena apa? Karena kita udah bekerja untuk Allah. Caranya apa? Bangun jam 00, itu gue setuju. Tapi kalau bapak dan ibu ikut multi level marketing, apapun namanya itu multi level marketing, lu nggak bedanya sama babu. Tahu babu? Pesuruh. Lo suruh dagang. Diiming-imingin katanya dapat sehari 200.000 atau 1 juta. Bohong. Kalau lo nggak bisa dagang gimana? Lo dipaksa. Yang untung siapa? Pemilik multi level marketing yang kaya. Kita hanya sekedar mobil, motor, rumah, pabrik. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ibu, bapak maaf ya. Kalau belum waktunya lunas, utang nggak bisa dilunasin. Jangan sekali-kali istilahnya bapak dan ibu kecewa. Saya udah datang ke RDAY kok utang saya belum lunas. Emang belum waktunya, nanti pasti saya lunasin kata Allah. Kalau nggak saya, Haji Dwi pasti lunasin karena kan udah istilahnya kepanjangan tangannya Allah di muka bumi ini. Ya udah ntar gue yang lunasin, tapi lo berak dulu sekarang. Cepirit dah atau mencret deh, gue bayar. Nggak bisa Pak, ini enggak. Maksain jual aset buat lunasin utang, nggak bisa. Sekarang belum waktunya sholat subuh. Bapak dan ibu mau sholat subuh. Saya mau sholat subuh ah. Oh, udah status gue udah. Allahu Akbar. Belum waktunya subuh. Apa bisa lunas? Nggak bisa. Tenang aja Bu. Ibu jangan sekali-kali dalam arti kata maksain. Yang mau saya maksain, jangan maksain hajat, tapi maksain ibadah yang 10 itu bangun jam 00 paksain. Kalau hajat jangan dipaksain, hajat udah pasti terkabul. Tuh, kedua, saya mau bapak dan ibu jadi pelayan Allah di usia yang sekarang, tapi bukan jadi pelayan manusia dalam arti kata jadi pekerja. Jadi apalagi bapak dan ibu udah usia 40 tahun. Udahlah nganggur aja di rumah ibadah. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran. Sedekah subuh sedekah Jumat Barokah. Sholat Badiah Qobliyah sholat taubat sifat 18 nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena ini buat tabungan kita di akhirat yang kekal abadi. Kalau bapak dan ibu ikut multi level marketing mana yang buat ke Allahnya? Bangun jam 00 nggak sempet. Senyum nggak sempet, mandi pagi nggak sempet, sholat tahajud nggak sempet, baca Quran nggak sempet, sedekah subuh nggak sempet, semuanya serba nggak sempet. Tapi dibayar tunai sama Allah dunia, tapi akhiratnya minus. Janganlah, udah tinggalin itu bisnis dunia. Udah saya nggak setuju, udah aja bisnis sama Allah. Jadi di usia ibu sekarang, ibu paksain tuh gimana caranya tuh bisnis sama Allah. Jadi yang bayar siapa? Allah. Tapi kalau multi level marketing yang bayar siapa? Manusia, perusahaan. Kalau ini Allah langsung. Walaupun bapak dan ibu meraktekin ilmu RDAI dihujat. Dicibirin sama tetangga, sama anak, sama ilmu aliran sesat. Biarin, buktiin Bu. Saya juga dulu dicibirin Bu sama istri. Cibirin sama ipar-ipar saya, dicibirin. Sama kakak saya dicibirin. Di semua dicibirin. Kok dicibirin? Apaan itu? Kalau orang ini ya kerja dong. Kan lo udah kerja jadi direktur Lipo. Di tahun 94. Gajinya sebulan 40 juta. Lo kan udah di Lipo. Udah jadi direktur. Gajinya udah sebulan 40 juta. Ngapain lo? Enggak. Itu hanya sementara doang dunia. Tapi enggak bawa gue ke akhirat.
Tapi sekarang Bu, di usia saya 55, saya udah pakai Hummer. Saya udah pakai Rubicon. Saya udah pakai Velfire 2. Saya udah pakai Alphard 2. Saya udah pakai Pajero 3. Saya udah pakai Fortuner 3. Saya udah pakai Dodge Journey. Tapi teman-teman saya yang dulu jadi direktur, sekarang dia nggak pakai apa-apa, cuman pakai Avanza, Xenia, Innova, apalagi. Saya udah nggak pakai itu mobil. Kok nggak pakai Pak Haji? Ya nggak level lah. Usia 55 masuk pakai mobil itu. Terus pakai apa lagi? Jenik. Apaan tuh mobil Jenik? Innova, Kijang, Jenik. Nggak level. Gue udah pakainya Velfire. Atau pakainya Dodge Journey. Nah mau saya coba Bu. Biarin kalau anak-anak kadang nyibir. Apaan tuh mandi jam 00? Apaan tuh mandi pandan? Apaan tuh senyum-senyum? Apaan tuh telanjang bulat lari-lari dari kamar mandi ke kamar? Ya nggak apa-apa, itu kan pertobatan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak Bu yang mencibir ilmunya RDAY, nggak apa-apa, orang ini ilmu kearifan lokal. Contoh Bu, di Suwuk banyak orang mencibir, nggak apa-apa. Kan udah dibuktiin. Jadi Pak maaf ya, orang zaman dulu kalau mau perang ke Timur-Timur, orang zaman dulu kalau mau perang ke Irian Barat, itu dilangkain dulu sama ibunya. Dan 100% semuanya pulang selamat. Yang nggak dilangkain mati di medan perang. Nah maunya saya coba ibu pakai tuh. Kenapa sih dasarnya apa Pak Haji? Kok apa-apa pakai alat kelamin ibu, alat kelamin wanita atau alat kelamin. Karena kita dibuat dari alat kelamin bapak dan alat kelamin ibu masuk. Jadi sehingga terjadilah pembuahan. Bikinnya dari alat kelamin ibu. Lahirnya dari alat kelamin ibu. Berarti utang lunas ya pasti lewat situ juga gitu loh. Cuman kan gak muat Pak Haji masuk ke alat kelamin saya. Nanti saya ringkes. Saya kecilin. Tinggal ibu bisa gak saya ukur meterannya berapa panjang ke lebar. Jadi maunya saya gini Pak. Biarin kita dicibir orang. Saya juga dulu tahun 94, 95, 96, 97, 98 kerusuhan. Sampai tahun 2000 akhirnya saya pakai anak yatim. Dulu belum pakai anak yatim. Mulai pakai anak yatim tahun 2000. Jadi kita udah 25 tahun nih. Iya. Sedekah subuh saya udah dari tahun 94 udah pakai, nggak pernah bolong. Sedekah Jumat Barokah udah dulu kita ayam. Ayam terus kambing, terus sekarang udah sapi. Jadi tiap Jumat kita harus paksain potong sapi. Kok gitu Pak Haji? Bapak lihat di TikTok atau di YouTube orang terkaya di Bandung yang punya multi level marketing namanya Best Corporation. Dia tiap Jumat motong kambing 2 ekor. Setiap Jumat. Kalau saya nggak level, saya sapi. Udah nggak level lagi. Kalau dia dibagiin ke jamaahnya yang makan. Kalau saya enggak, saya bagiin ke anak yatim habis. Plus tambah beras, plus tambah uang amplop. Gitu. Nah ibu coba. Pelan-pelan aja dulu, jangan maksain. Pak Haji, saya mau bayar utang. Tapi belum waktunya Bu. Jadi ibu sambil nunggu waktunya lunas, ibu bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh, bla bla bla. Tapi debt kolektornya maksa-maksa pemilik duit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja. Tapi katanya orang-orang kalau hutang riba, nggak apa-apa Bu, yang penting nanti lunas. Sekarang riba dijadiin apa namanya? Dijadiin untuk istilahnya, ayo nanti kamu kalau mati ninggalin riba nggak bakal masuk surga. Bos, riba juga kan ciptaan Allah. Tenang aja. Kalau belum waktu jelas jangan dipaksain. Apalagi jual aset, saya nggak setuju. Kalau ibu jual aset lama-lama ibu jual alat kelamin. Dan saya nggak mau beli. Kok nggak mau Pak Haji? Saya maunya yang masih pulen. Punya ibu kebetulan lagi menjelang perak. Udah kadaluarsa tuh udah dijawab tuh. Udah expired. Udah limited edition. Karena alat kelamin ibu udah umur 50-an. Kok Pak Haji tahu? Kan ada bandrolnya. Kemarin saya lihat. Jadi utang Pak Bu.
Kalau belum waktunya lunas, nggak akan lunas. Jadi janganlah sekali-kali jual aset. Saya nggak setuju. Buat apa jual aset? Udah aja, yang ada aja. Disyukurin, yang ada aja, yang ada. Karena ayatnya siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi. Ini kulitnya dikupas. Ini kulitnya dikupas. Kamu putes, nanti kulitnya di itu. Nanti saya tinggal makan. Gitu Bu. Begitu Pak. Jadi saya nggak setuju Bapak dan Ibu harus jual aset untuk utang lunas. Saya nggak setuju. Udah Bapak dan Ibu asetnya tetap aja jangan dijual. Ibu Bapak praktekin aja ilmu RDAY. Nanti kalau Ibu nggak percaya nanti saya yang lunasin. Kok Pak Haji mau? Ya saya buktiin sama Ibu bahwa Allah tuh ada. Buktinya siapa? Bu Isro. Kan saya janjiin. Siapa tamu RDAY yang udah meraktekin ilmu RDAY saya berangkatin haji gratis. Beserta suaminya. Tapi praktekin dulu dong ilmu RDAY. Nah Bu Isro punya anak 4. Perempuan, laki, laki, perempuan. Nah anak yang perempuan ini pengen umroh tapi nggak berangkat umroh. Nah dibuktiin sama Bu Isro. Alhamdulillah sekarang lagi di Mekah. Lagi umroh nih. Tuh udah terbukti. Nomor 2. Anaknya Bu Isro mau anaknya jadi dokter sama suaminya. Alhamdulillah praktek ilmu RDAY sekarang udah lulus jadi dokter. Nah pada saat itu dia datang ke rumah saya Bu Isro sama suaminya. Ngenalin anak-anaknya. Saya bilang kalau gurunya tuh saya. Kalau gurunya anaknya dokter. Yang pertama dokter, yang kedua dokter anak saya, nomor 3 dokter. Ibu juga harus anaknya yang itu dokter saya tunjuk. Waktu itu nomor 3 kan nomor 2 udah jadi dokter kan. Tapi belum di wisuda waktu itu masih kuliah. Nah sekarang udah di wisuda. Sekarang lagi praktek dia di Kerawang. Dan alhamdulillah saya bilang. Kalau mantu saya dokter. Bapak juga harus mantunya dokter ya. Alhamdulillah sekarang pacarnya dokter orang Jakarta. Dianya orang Boyolali. Kedua. Kalau anak saya nomor 2 dokter. Mas harus jadi dokter. Saya iya. Kan anak saya dokter yang nomor 2. Anak gue nomor 1 dokter. Mantu gue dokter. Anak gue nomor 2 dokter, lu harus dokter. Pasti. Enggak saya mau jadi artis. Enggak bakal jadi artis. Jadi dokter lu. Udah gue sabdain lu. Enggak bakal lari. Gue tuh kalau sabda enggak bakal gagal. Jadi presiden. Jadi menteri. Mana ada Bu orang udah usia 60 tahun jadi menteri Bu. Enggak ada. Kayak kurang orang aja 70 tahun jadi menteri Bu. Mana ada orang umur 70 jadi menteri, nggak ada. Mana ada orang umur 70 tahun jadi direktur utama, mana ada. Udah 70 tahun, mau 80 tahun jadi direktur, nggak ada. Jadi presiden, jadi tuh. Jadi menteri, jadi tuh. Saya bilang, jadi dokter ya. Pak Haji, orang saya cita-citanya artis, nggak ada dokter loh, betul nggak? Kamu jadi artis kan? Gue bilang nggak ada loh dokter, kan yang ngikut lah, dampingin lu kan, gue ngomong ya. Malam-malam di rumah saya. Waktu itu saya sakit. Nah, akhirnya dia, Pak Haji saya jauh-jauh dari Boyolali bawa anak. Saya mau privat sama Pak Haji. Tapi Pak Hajinya nggak ada lagi sakit. Ya udah datang ke rumah saya. Dianterin sama dia. Nah terus saya bilang yang nomor 3 perempuan. Waktu itu masih sekolah. Kamu harus ranking. Orang saya nggak pernah belajar. Ya nggak belajar tapi gue maunya ranking. Gak mau tahu gimana caranya lo ranking. Kata ibunya, Pak Haji. Orang kalau kalau bimbingan bimbel bimbel namanya orang bimbel aja nggak pernah masuk kata ibunya gitu tapi gue nggak mau tahu pokoknya ranking ayo ranking lu ya soalnya udah gue sabdain nggak pernah gagal kok Pak Haji gitu karena dulu saya di SMA ini teman saya SMA Lukman teman saya kameramen satu lagi yang istrinya 5 dulu saya dijadiin patokan di SMA katanya kalau saya lulus satu sekolah lulus semua. Aduh parah bener. Tau gak Bu patokannya? Berarti kan gue orang paling blow on. Katanya kalau Pak Haji lulus, semua satu sekolah lulus. Ya man? Aduh gue dijadiin patokan. Sementara kan muridnya 600. 600 murid. Satu kelas muridnya 50. 12 kelas. 12 kelas jadi 600. Jadi gue dijadiin patokan tuh dari 600. Pokoknya kalau lu lulus semua lulus. Waduh
Berarti gue paling blow on. Ya udahlah gak apa-apa. Akhirnya saya paksa tuh. Saya praktekin tuh ilmu blow on saya kok harus berhasil. Alhamdulillah. Gitu. Saya juga paktokin sama anak-anak saya. Kalau kamu dokter harus punya klinik. Alhamdulillah punya klinik di Ciherang Pondok. Dekat Darul Ulum. Ada klinik. Ada lagi di Tajur. Ada Apotika 24. Ada lagi klinik. Ada lagi barbershop. Saya bilang kalau kamu nomor 2 dokter, lo harus punya klinik juga. Dan harus punya apotik. Dan alhamdulillah punya apotik di Celendek. Namanya Apotika 24. Nah, anak saya nomor 3 juga dokter. Kalau kamu dokter, kamu juga harus punya klinik dan harus punya apotik. Punya apotik juga K24 di Ciganjur. Jadi apotiknya 3, anak saya 3. Punya dia sendiri. Bisa dan apalagi ibu bisa. Saya lihat alat kelamin ibu pelan-pelan udah menjelang pulen tuh. Padahal belum pindah duduk loh. Tadi kan datang agak perak gue lihat loh. Udah pulen tuh. Nanti Pak gimana Pak? sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Hajat lah Pak. Ya udah dibuang dong kepancing jengkelnya. Kadang datangnya spontan loh Pak. Ya sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat pilihannya? Gede hajat lah Nah Pak. ya udah jangan. Jadi ibu kalau ada orang yang ganggu-ganggu ibu, siapa namanya yang suka ganggu ibu? Kan ibu punya ilmu pamungkas. Ibu tahu gak ilmu pamungkas ibu? Ilmu pamungkas ibu pada saat ada orang yang godain ibu, siapapun itu. Apakah itu makhluk halus, apakah itu jin, ataukah itu setan, apakah itu manusia, ataupun siapa aja yang godain ibu. Ibu langsung buka roknya. Ya. Takut gak? Karena dianggap dia orang Iyalah. Dan dulu Pak, kan saya tinggal di kampung ya Pak. Saya tuh asli dari desa Seruorejo. Kecamatan Butuh, Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo. Di sana Bu, kalau kita ngaji itu habis maghrib. Nah kalau habis maghrib itu kita pada ngaji. Nah kita jalan bareng tuh. Laki perempuan pada ngaji. Nah ini kita Bu, Pak maaf ya. Anak-anak laki-laki suka pada godain cewek-cewek, rombongan cewek-cewek gitu. Pada ngaji. Ada yang nakut-nakutin jadi setan-setan gitu. Ya kan? Nah itu saya ingat bener tuh yang cewek-cewek. Kalau kita godain tuh, itu dia buka roknya Pak. Kita langsung pingsan Pak. Aduh, luar biasa. Terus kedua, kita kan ada yang laki-laki suka nakut-nakutin ceweknya ya. Kan dia kan dulu ngajinya pakai itu Pak. Oncor ya. Mending pakai oncor. Kadang pakai itu Pak yang kelari. Jadi kan kita kelari ya. Nah si lakinya kan gak pakai cadar dalam. Suka nakut-nakutin dibuka. Nah itu Pak yang cewek langsung kelarinya ditempelin. Nyos. Aduh. Akhirnya kita dipanggil sama itu. Sama bapaknya si yang cowok itu. Aduh di sidang. Ya itulah senengnya kalau tinggal di kampung ya. Lari lucu-lucu. Iya jadi maksud saya ibu gede kepancing jengkel apa gede hajat? Gede hajat lawan. Ibu gede komen apa gede hajat? Gede hajat jangan komen. Ibu gede ngeluh apa gede hajat? Gede hajat jangan ngeluh. Bu, saya kan lagi bikin sayembara. Selama bulan Januari ini. Karena kita udah milih anak yatimnya nih. Tinggal pendampingnya belum ada. Coba kalau ibu sifat 18-nya nggak ada. Nanti saya berangkatin umroh tanggal 19 Februari. Tanggal 19 Februari. Pak Haji kalau saya umroh kan nggak punya uang saku. Nanti saya kasih setiap anak, saya kasih setiap orang yang damping saya kasih buat jajan 50 juta nih buat jajan. Paling jajan nggak habis 5 juta kali di sana. Nanti sisanya buat beli emas. Karena emas di Arab bagus-bagus Bu. Bagus-bagus. Pak Haji kan saya nggak tahu emas. Gampang. Ibu beli emas. Caranya emasnya asli apa enggak.
Ibu masukin ke alat kelamin, coba. Kalau hilang asli. Beli dah Mas. Kan saya bawain Pak 50 juta. Nanti ibu buat jajan, buat makan, beli Saverna, beli apa, kopi kan murah di sana cuma sereal, 2 real. Nah, dampingin dia anak yatim karena besok kita ngeberangkatin anak yatimnya kecil-kecil. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi kita butuh pendampingnya yang sehat. Nah, rata-rata orang yang bangun jam 00 senyum mandi, rata-rata pada sehat gitu. Jangan sampai ibunya kalah sama anak-anak. Anak-anak jam 00 udah siap mau ke masjid, ibunya masih tidur. Makanya ibu lihat Bapak, ada namanya daftar sedekah subuh. Itu ada Hotel Mega Cipayung Puncak. Itu kita setiap hari Jumat malam Sabtu ngirim anak yatim ke Hotel Mega Cipayung Puncak. Kita booking tuh hotelnya. 10 kamar buat anak-anak latihan nginep. Jadi dia biar nanti di Mekah udah biasa nginep di hotel. Karena kan rumahnya bapak dan ibu coba lihat rumahnya anak yatim. Menyedihkan. Kadang belum ada lantainya. Kadang mandinya masih pakai ember. Kadang dia nggak punya kamar mandi. Mandinya di pancuran. Kadang dia kalau mau BAB dia harus ke pancuran. Nah, sekarang kita bawa ke Hotel Mega Cipayung Puncak setiap hari Jumat malam Sabtu. Jadi hari Jumat kita berangkatin dari sini anak-anak yatim 20 sampai 25 ke Hotel Mega Cipayung Puncak. Nanti nginep di sana, nanti Sabtu sore dia pulang lagi ke sini. Udah berjalan 3 bulan. Nah, Pak Haji boleh gak sih kalau saya ngelihat anak yatim di Hotel Mega Cipayung Puncak? Boleh. Nginep boleh? Boleh. Sekamar murah kok cuma 300.000. Nanti boleh gak saya nginep, anak yatim nginep sama saya? Boleh juga, maksudnya gak boleh. Nanti malamnya tahajud di Hotel Mega Cipayung Puncak. Jadi ibu intip deh tuh. Kalau saya punya makanan Pak Haji, boleh gak saya bawa ke Hotel Mega Cipayung Puncak? Boleh. Anak-anak kan suka jajanan. Namanya juga anak-anak kecil kan. Biar kata udah makan, tapi kalau ibu bapak bawa jajan pasti dibilang belum makan ya. Popcorn atau apa bebas. Ya, jangan ibu bawa yang lain. Dia kan sukanya yang antik-antik tuh. Apaan misalkan? Apa? Jasuke, jagung, susu kedelai, dia keju, kasih susu ya. Suka dia itu. Atau bala-bala, tapi ibu mesti pakai itu. Saus sambelnya pedas dicocol. Kalau bala-bala doang dia nggak mau, pasti dilempar. Cus. Jadi maunya saya gitu Bu. Paksain. Nanti yang nggak suka sama kita ada nggak apa-apa. Ngapain jam 00 mandi? Udah nggak apa-apa, Ibu tenang aja. Emang agak aneh Bu. Di mana-mana tempat nggak ada tuh yang maksain harus mandi jam 00. Kayaknya di RDAY doang. Betul? Jam 00. Tidak ada di tempat lain yang maksain bangunnya terus harus senyum 41. Nggak ada, cuma di RDAY doang. Kenapa? Karena kita harus belajar menghormati leluhur kita, malaikat. Kebetulan kan kalau kita tidur Bu, malaikat nungguin tuh Bu. Ya. Nah kalau ibu bangun tidur jangan langsung lihat HP. Kebanyakan bapak dan ibu pasti bangun lihat HP. Pas dibuka debt collector. Lemes jatuh tempo. Janganlah. Terus saya nggak suka nih Pak. Maaf nih saya nggak suka nih. Saya guru RDAI saya nggak suka. Kalau bapak dan ibu lagi di rumah. Dengar motor berhenti di depan rumah. Terus bapak dan ibu langsung lari. Saya nggak suka. Kok nggak suka Pak Haji? Karena nanti takut kepleset. Itu kan debt collector. Tenang aja. Ini bapak dan ibu baru dengar motor udah lari. Udah lapor sama istri. Atau lapor sama anak-anak. Entah kalau ada yang nyariin papa nggak ada ya. Nanti kalau ada yang nyariin mama nggak ada ya. Janganlah lari-lari, nggak boleh. Bu, kalau ada debt collector yang tadi saya bilang, ibu tinggal buka aja celana dalam ibu. Wah, itu debt collector nggak bakal nagih Bu, karena ibu dikategori jadi orang gila. Ya betul? Gitu nanti paling dia foto, cekrek.
Kirim ke pimpinannya. Ini salah nagih kata gitu. Oh ya udah, alhamdulillah. Atau dihilangin. Jadi maunya saya gede jengkel apa gede hajat? Gede komen apa gede hajat? Gede mikir apa gede hajat? Iya. Kita kan kadang suka sedih. Gajian tanggal 25. Tanggal 1 udah habis. Kadang anak belum bayaran. Anak belum bayaran sekolah. Sementara kita gajian masih 25 hari lagi. Sementara kita belum bensin, belum solar atau belum tol. Atau belum makan siang, belum apa. Tenang aja Bu. Rezeki gak bakal ketukar. Herannya ada aja orang baik. Ngebel kita. Alhamdulillah. Adalah uang masuk 5 juta. Adalah uang masuk 5 juta. Itu bisa buat nyambung sampai tanggal 25. Tapi kata Allah prasangka baik dulu dong ke aku. Nah kita gak pernah prasangka baik. Coba ibu bapak prasangka baik. Berprasangka baiklah kepadaku. Apapun harus prasangka baik. Pasti ada rezekinya. Pasti ada jalannya. Pasti ada solusinya nih. Gitu. Jangan aduh besok. Kok aduh besok? Kan besoknya masih jam berapa sekarang nih? Baru jam 21, 26. Orang masih berapa jam lagi. Besok juga aktivitasnya pagi jam 6. Tenang aja. Kita udah besok. Itu namanya udah ngeluh. Sekarang gede ngeluh apa gede hajat? Nah, jadi gak boleh ya. Ada lagi? Jadi jangan jual aset. Apalagi jual alat kelamin. Saya gak setuju. Lebih baik ibu jangan dijual. Saya gak setuju. Ya, langsung didonasiin aja. Dengan caranya gimana Pak ngaji supaya bisa mencapai 12 juta itu cuma standar 4 terus. Pelan-pelan. Ibu karena ngajinya niatnya biar cair 10 miliar. Bisa gak niatnya karena Allah? Jadi ibu baca Qurannya niatnya karena Allah. Jadi ntar dituntun sama Allah. Kita kebanyakan tamu RDI gak pernah bisa 12 juz. Karena dia bangun jam 00 karena 10 miliar. Senyum karena 10 miliar. Mandi karena 10 miliar. Karena selama ini dia gak pernah mandi kan. Jadi kan mandi sekarang karena 10 miliar. Janganlah. Karena Allah. Karena Allah. Baca Quran karena Allah. Nanti Allah bimbing tuh. Sampai 12 juz. Bisa? Oke, apa lagi? Terima kasih Pak. Yuk Bapak. Bebas nanya apa aja ayo Bapak. Ayo. Dah ibu dulu nanya. Bapak nanti lagi nyesuaiin alat kelaminnya kejepit tuh di karpet. Ayo ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emisah Pak. Namanya? Emisah. Emisa. Misa. Ya, aslinya dari Jawa. Jawanya mana? Jawa Tengah, Pemalang. Oke. Cuman sekarang udah tinggal di Jakarta sih lama. Di mana Jakartanya? Di Rawamangun. Rawamangun. Kesini sama siapa? Sama ibu. Oh ini siapa? Ibu. Teman? Ya. Oh iya. Tadinya mau sama anak, cuman anaknya nggak ada yang mau. Ya. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya mau mulai dagang lagi. Tadinya kan udah dagang, udah sempet. Dagang apa? Dagang nasi. Dagang nasi di mana? Di kampus di UNJ-nya. Di UNJ. Iya. Oh iya. UNJ-nya. Itu sempet saya sampai bangkrut abis-abisan gitu. Bangkrut abis-abisan. Iya. Terus sekarang ada yang ngasih lagi mau suruh jualan lagi. Pengen mulai jualan lagi. Mau jualan lagi? Ya, minta doa restunya sama Pak Haji. Iya pasti. Dijalankan. Ya nanti ibu kalau dagang. Banyak tamu RDI yang dagang. Itu rata-rata pada kaya raya. Rata-rata pada kaya raya. Apa yang dia lakukan sama dia? Kalau dia dagang. Ini kayak saya ini kayak tadi nih saya kan pagi di Jakarta ya. Dari pagi saya di Jakarta. Tadi ada acara di Sampurna Strategik itu saya dampingin anak putri saya yang nomor 2. Kan saya dibilang, Fir, kalau kakak kamu dokter, suaminya harus dokter. Kalau kamu yang nomor 2 anak papa dokter, suaminya juga harus dokter. Alhamdulillah putri saya dapat dokter. Mau nikah. Nanti
bulan Mei di Puri Begawan. Nah tadi nyoba catering yang buat makan di gedung pakai alfabet, pakai foto, king foto, sama tadi fitting baju. Nah kita nungguin aja. Nah selama saya nungguin tadi saya manggil alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Hari ini yang pencerahan gratis banyak. Yang privat jangan banyak-banyak, satu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan saya dari Jakarta tuh jam berapa tadi tuh? Jam siang jam 3 sampai rumah tadi jam 4. Lumayan Pak. Nggak taunya di sana ketemu tamu. Jadi akhirnya kita ngobrol. Jadi kayak privat aja dia ngajarin sambil nunggu putri saya. Nah akhirnya saya bilang satu aja, tamu jangan banyak-banyak, Allah satu aja. Tapi yang pencerahan yang banyak nih, yang gratis biar banyak. Biar nanti cepet saya balik lagi. Iya. Ucapan doa, bener. Ada yang privat satu tapi dari Malaysia. Iya betul. Tadi video call. Jadi kan gampang nerangin orang yang nggak ada kan cuma pakai telepon. Jadi orang Malaysia. Nah hari ini banyak. Nah ibu juga gitu sambil masak nasi uduk atau goreng-goreng apa ibu sambil ngomong Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Susanto bin Suwondo, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, itu yang ada di kertas. Nanti ibu sambil diucapin 9 kali, tuh ada yang paling atas tuh. Ibu coba baca paling atas. Bacanya apa tuh paling atas? Nah, bisa baca gak? Bisa baca gak? Gak bisa baca? Gak bisa? Alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki jual. Namanya apa di situ tulisannya? Emang bacanya alat kelamin? Kotor Pak. Jangan dirubah-rubah. Nah ibu baca, jadi bukan alat kelamin laki-laki jual, bukan. Tapi namanya alat kelamin laki-laki namanya apa ibu sebut. Jual. Alat kelamin perempuan beli, bukan. Tapi nama alat kelamin perempuan apa disebut gitu. Mesti nyebutnya begitu. Kalau tadi saya ngomong begini karena YouTube. Tapi kalau ibu baca nggak boleh ini, mesti baca namanya asli. Namanya punya ibu apa alat kelamin ibu namanya? Memek. Hah? Memek. Nah itu tuh, Gus tuh. Pas gitu. Bisa? Bisa? Bisa Pak. Oke. Ada lagi? Ada yang kedua, saya sampai sekarang dari tahun 2020 belum bisa menunaikan utang-utang saya Pak. Ibu praktekin dulu bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz sedekah bla 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 ilmu RDS 10 nanti ya saya yang lunasin aja saya yang lunasin. Iya Pak. Nggak usah ibu yang lunasin saya aja ibu tinggal japri saya. Amin. Kan saya ada grup linglung. Nah itu ibu masuk di grup linglung banyak kok yang udah pada saya lunasin. Itu kan Bu Isro saya berangkatin haji gratis udah saya bayar ya lunas suami istri tuh udah saya baik. Suami istri. Ibu juga kalau bisa saya berangkatin haji juga amin, gitu loh. amin. Daripada ibu dinaikin sama Pak Haji. Mendingan ibu saya berangkatin. Saya nggak setuju ibu dinaikin sama Pak Haji. Saya setuju ibu diberangkatin. Kalau dinaikin saya nggak setuju. Suami udah meninggal. Iya makanya. Jangan dinaikin sama Pak Haji. Saya nggak mau. Diberangkatin haji. Kalau dinaikin udah biasa Pak Haji. Amin. Nah nanti umroh kalau bisa ibu. Saya berangkatin juga gratis tanggal 19 Februari. Amin ya Allah. Karena anak yatimnya kecil-kecil Bu. Nanti yang tawaf sa'i siapa yang nuntun. Kalau bisa ibu-ibu yang hadir di sini nih. Atau yang nonton YouTube bisa diberangkatin gitu. Dampingin. Mana ada Bu. Orang diberangkatin umroh atau haji. Nggak ada. Tapi ibu saya berangkatin. Gitu loh. Kalau karyawan teladan. Karyawan teladan. Ya dia udah ngabdi sama perusahaan.
Kalau kita kan ngabdinya sama Allah. Lebih bagus. Bedanya apa? Bedanya kalau kita diberangkatin umroh sama perusahaan. Perusahaan travel umrohnya biasa-biasa saja namanya. Tapi kalau kita ngabdi sama Allah. Ibu diberangkatin haji sama saya. Travelnya namanya maktur. Terkenal gak maktur? Nah, saya maunya travelnya maktur. Nanti ibu nginepnya di Hilton. Amin ya Allah. Hotelnya Hilton, jadi tinggal jalan kaki aja. Bukan di Jam-Jam. Saya nggak mau di Jam-Jam, saya maunya di Hilton. Kenapa? Karena kalau di Jam-Jam banyak bu pintunya. Banyak itu hotelnya. Saya nggak setuju, nanti ibu nyasar. Saya maunya Hilton aja, jadi ibu tinggal jalan aja Hilton. Nanti di Madinah juga yang bagus. Apa misalkan Obroy atau apa. Yang deket tinggal jalan kaki aja. Amin Pak. Nama travelnya namanya maktur. Travelnya namanya maktur. Nah kalau kita diberangkatin umroh sama perusahaan. Bapak dan ibu paling dikasih uang saku paling cuma 5 juta. Kalau di RDAY ibu saya kasih 50 juta. Satu gepok ini. Buat nanti jadi ibu buat pegangan 5 juta. Nanti 5 juta lagi buat orang rumah selama ibu umroh tinggalin duit buat dia. Karena ibu kan gak ada. Nanti yang 40 juta buat beli emas. Emas Arab bagus-bagus gak Pak? Bagus bener. Daripada emas Jawa tuh. Lihat tuh. Hitam-hitam. Hitam-hitam. Jadi nanti ibu mendingan diberangkatin sama Allah. Karena ibu jadi pelayan Allah. Tapi kalau ibu kerja di perusahaan saya nggak takjub. Misalkan ibu kerja di mana? Di JNE atau ibu kerja di Bluebird atau ibu kerja di Wardah atau ibu kerja di mana? Astra. Kan ada tuh diberangkatin umroh gratis, ya kan? Itu travelnya biasa bu, travel yang biasa. Nggak akan dia pakai maktur. Yang pakai maktur mau tahu bu? Semua orang terkaya di Indonesia. Kalau nggak terkaya nggak akan bisa berangkat umroh sama maktur. Kenapa? Karena kan bayarnya mahal sampai 60 juta. Kalau travel biasa kan cuma 30. Ada yang 25. Nggak mau ah. Hotelnya jauh capek. Kasian. Kita mau ibadah kok. Kalau bisa pakai Hilton. Di hotel Hilton. Jadi ibu tinggal jalan kaki. Hilton tuh depannya Mekah bu. Atau Obroy. Belakang deket tinggal jalan aja. Nah ibu coba ngabdi ya. Nanti ibu diberangkatin umroh gratis dan haji gratis. Jadi kita besok tanggal 19 Februari ngeberangkatin anak yatim umroh. Dan pendampingnya belum ada, baru ada satu. Baru ada satu, Mbak Ratih. Masih banyak kita perlu. Kayaknya ibu-ibu kalau bisa kebawa semua. Gitu. Jangan nganterin cuma sampai bandara, saya nggak setuju. Masa nganterin sampai bandara, anak yatimnya masuk ke dalam pesawat, ibu dah ada. Sayang doain bunda ya. Dah elah. Berangkat bareng harus. Nanti ijab di dalam pesawat ya. Ada lagi? Terima kasih banyak Pak. Boleh. Alhamdulillah. Praktekin ya. Yang 10 ya, jangan bolong ya. Amin. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat Barokah wajib. Sholat Ba'diyah Qobliyah wajib. Sholat Tobat wajib. Sifat 18 nggak boleh ada. Wajib ya. Harus. Ya. Makasih banyak. Oke. Pak Haji langsung ya Allah. Iya. Dan Ibu terima saya, Pak, kasih. udah lama, udah ada 3 bulan kali. Cuman Ya. alhamdulillah saya lihat HP terus. Yang keluar Pak Haji mulu. Alhamdulillah. Oh yang keluar saya mulu. Saya pikir keluar men. Sampai saya bilang, ya Allah Pak Haji panggil Emi saya bilang gitu. Ya nanti saya kasih hadiah umroh ya sama haji gratis ya. Kalau bisa berangkat nih berdua temennya ya. Tapi kerjain dulu dong Ya. ke Allahnya ya. Saya nggak setuju ibu bekerja. Ngapain yang untung perusahaan bu. Ngapain kita udah jadi aja pelayan Tuhan aja. Kayak saya ini kan pelayan Tuhan. Kok pelayan Tuhan Pak Haji lah ini ngajarin bapak dan ibu. Emang ngajarin bapak dan ibu ada duitnya. Tuh bapak dan ibu gratis kok. Tinggal ibu praktekin ya. Oke. Bapak apa? Pegang mic-nya mau nanya. Bebas. Assalamualaikum Pak Haji.
Saya mau tanya Pak Haji, Ya, yang berhubungan dengan membaca Al-Quran Pak. ya, Ini fakta yang saya alami, ya. baik dalam kondisi itu perut lapar ataupun dalam kondisi itu perut kenyang. Mm-mm. Itu yang saya alami seperti ini Pak Haji. Misalkan malam Sabtu itu membacanya bisa lancar sekali Pak, tidak terjadi ngantuk dan segala macam. Intinya bisa lancar Pak. Tapi kadang malam berikutnya itu baru taruhlah satu makrak, itu sudah ngantuk beberapa kali. Mm-mm. Bangun lagi itu sudah kepalanya sudah menunduk lagi. Bangun lagi entah berapa kata itu sudah kepalanya sudah tertunduk lagi. Yang saya bingung kan itu Pak, perut kenyang dan perut lapar itu kok sama saja saya. Yang saya alami seperti itu Pak. Kadang lancar enak, tidak ada masalah, los. Tapi kadang hari berikutnya itu tadi ngantuk tidak bisa dihilangi Pak Haji. Itu namanya Bapak digodain sama setan. Jadi setan menggodain Bapak, Bapak harus lawan. Pak, kita nih musuhnya kita tuh setan Pak. Setannya, kalau Bapak kan baca Quran setan. Ini saya ngajar aja musuh saya setan. Siapa tuh setan? Itu yang di TikTok, yang jelek-jelekin saya. Itu yang jelek-jelekin YouTube saya. Apa tuh gak bukan setan? Kan saya ngajarin suruh baca Quran. Saya ngajarin suruh sedekah subuh. Saya ngajarin suruh sedekah Jumat barokah. Saya ngajarin suruh sholat badiah qobliyah jangan bolong. Saya ngajarin untuk sholat taubat. Saya suruh ngajarin untuk mandi, senyum, baca Quran, tahajud. Itu dijelek-jelekin di YouTube. Coba Pak lihat. Itu setan Pak. Ini kan santai aja saya Pak. Kenapa? Karena yang jelekin saya kan tadinya ada 10. Ini udah mati. Udah mati 7. Tinggal 3 nih. Gitu, tenang aja Pak. Lawan Pak. Setannya lawan. Caranya apa? Bapak bikin air asinan. Nah nanti Bapak minum biar setan yang ada di badan Bapak keluar. Karena kalau enggak ya begitu terus Pak. Jangankan Bapak, hampir semua tamu RDI kalau waktu baca Quran apa? Ngantuk. Waktunya sholat lupa rakaat keberapa. Waktunya bangun malas ketiduran. Akhirnya bangunnya jam 3. Kan saya maunya jam 00. Jadi rata-rata Bapak harus lawan. Bapak jangan kalah sama anak yatim. Saya lihat nih. Ini yang saya berangkatin anak yatim rata-rata gak prestasi. Anak yatimnya blow-on. Tidak prestasi. Tapi anak yatim. Kenapa dia kepilih setelah saya pelajarin? Karena dia baca Quran dan tahajudnya rajin. Nggak lihat saya prestasi. Kan kita coba lihat. Coba lihat rapotnya dek. Nggak taunya sama rapot saya. Jadi dia patokan satu kelas kalau dia naik. Semua satu sekolah naik. Tuh. Tapi dia berangkat umroh. Makanya gurunya takjub. Kok kepilih umroh ya? Sementara kan orang umroh orang-orang kaya. Padahal kan masih kecil. Ada yang TK. Ada yang masih SD, ada yang masih TK. Kok bisa diberangkatin umroh? Karena dia maksain baca Quran. Karena dia maksain tiap hari baca Quran. Karena maksain tiap hari baca Quran. Karena maksain tiap hari tahajud. Karena maksain tiap hari tahajud. Karena saya paksa tiap hari bersenang-senang. Kamis malam Jumat, salawatan. Jumat malam Sabtu, hadroh. Sambil salawatan. Sambil acara jerit malam. Hari Sabtu naik odong-odong, dia seneng. Hari Minggu dia berenang. Isinya cuma gitu doang Pak. Nggak ada prestasinya. Mana prestasinya? Kalau orang kan prestasi dong. Namanya anak yatim. Apalah main angklung. Prestasi. Ah ngapain. Udah aja suruh naik odong-odong. Lari-lari seneng-seneng. Jingkrak-jingkrakan. Atau apa tuh nyanyi tadi di kolam renang biar dia seneng. Tapi kok dia bisa berangkat umroh ya? Karena dia prestasinya ke Allah aja. Nah Bapak prestasinya ke Allah aja. Apalagi Bapak usianya udah berapa sekarang? 55. Tuh udah 55. Udah ke Allah aja prestasinya lawan. Minum air asinan. Paksain minum air asinan. Gitu. Bisa? Lawan ya. Oke ada lagi? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pamitan mas ya udah kemarin ya ke Pak Haji ke Pak Sidik ke siap
Mm-mm. mau pulang besok. Besok. Eh, Boleh. Terus itu yang tentang air asinan kan saya masih banyak. Itu kan, Bawa aja dibawa. oh iya, saya mau nanyain kalau boleh. Kalau bapak bikin sendiri aja, gampang kok Pak bikin air asinan nih kayak gini nih Pak. Rantang, ini rantang kasih air. Ini apa namanya? Oh, Nah direndam di sini tuh. Kalau nggak muat diketok, tuk tuk tuk, tuh masuk. Tuh, direndam nanti airnya ini diminum atau jorok gak Pak Haji? Ya enggak lah. Air PDAM lebih jorok lagi Pak. Air PDAM air apa? Air kali. Ada bangke ayam, ada bangke guguk, ada bangke kucing, ada bangke. Sama dia dinetralisir kasih apa tuh penjernih. Terus dikirim tuh pakai pipa-pipa ke rumah. Tenang aja bos, nih pakai ini. Nanti ya, bisa tadinya rencana saya bikin punya sendiri. pikiran sendiri mau pakai mandi aja gitu. Boleh, Bapak bikin Pakai air mandi asinan sendiri. buat mandi, yang di sini buat mandi boleh, bos. Dipakai mandi semuanya di sini. Gitu. Boleh. Saya agak bawa. Boleh. Nah, terus yang kedua nih tentang ini kan zaman dulu saya kalau sakit suka sama Nini itu diobatin pakai disebul inilah gitu. Kepala. Iya. Betul. Nah saya tadi Pak Haji bicara apa ya? Bukan subuh. Samahan. Sabda gitu. Iya. Kan mungkin dalam pikiran saya antara disebul sama disabda itu satu gitu mungkin masih dalam satu. Saya emang kalau sabdain pasti terkabul. Pasti jadi dokter. Pasti punya klinik Ya, K24. saya juga gitu, Pasti ya kan, Pak Haji. Kalau Kan saya udah minta- pernah ngomong waktu Bapak kesini. Pasti cair 10 miliar kan saya udah pernah ngomong. minta Ngapain didoain lagi sama diulang-ulang? Pak Haji, iya gitu. Capek banget gue buang energi. Iya, Jadi gitu. pasti Pak. Iya. Saya ngomong sama anaknya kan nomor 3 mau jadi artis. Gue bilang nggak ada. Dokter lo harus dokter. Kalau anak Pak Haji dokter, lo harus dokter. Ayo harus dokter. Nah nomor 4 juga gitu yang perempuan. Lo harus dokter. Nah anak nomor 4 dokter. Jadi anak dia nomor 1 punya travel umroh terbesar di Jawa Timur. Nomor 2 dokter, mantunya dokter. Nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Kalau anak saya nomor 1 dokter, mantu saya dokter. Anak nomor 2 saya dokter. Mantu saya yang besok bulan Mei mau nikah dokter. Anak saya nomor 3 dokter. Semuanya punya klinik sendiri. Semuanya punya apotika doang. Semuanya punya barbershop sendiri. Makanya ditanya, Pak, aku mesti punya barbershop. Harus. Kenapa, Pak? Karena semua rambut semuanya numbuh. Pasti. Udah dipotong, numbuh lagi. Kan balik lagi ke kamu. Begitu juga alat kelamin bapak dan ibu. Udah dikerok, numbuh lagi. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kemarin gue tengokin punya bini gue. Kemarin kan mamah kan enggak, maksudnya bersih. Kok sekarang manjang mah? Iya Pak, kan besok mau main. Nanti dibersihin lagi Papa gitu. Mungkin anak gue, bini gue nonton tuh lagi ketawa-ketawa di tempat tidur. Papa, nggak ada yang lain yang dibahas Pak. Jadi tenang aja Pak. Jadi bisnis yang paling sukses dan paling bikin orang kaya raya adalah ya apotik pasti. Kenapa? Karena banyak orang sakit pasti beli obat. Apalagi Udah gitu aja. Pak. Nah, Terima jadi kasih Bapak atas harus semuanya. bikin dah potong rambut di sana nanti. Makanya orang Garut rata-rata potong rambut dari Garut semua. Kok gitu Pak Haji? Karena rambut kan udah dipotong nanti numbuh lagi. Alat kelamin, waxing, udah dibersihin, numbuh lagi. Cabut lagi. Makanya kan Bapak lihat nanti ada ijab kabul yang nomor 7. Dawat Ireng. Jembatan butuh, kecamatan butuh, kurung buka, jembut kecabut. Iya, sampai Pak Haji kemarin saya di masjid berhenti pakai baca sholawat, saya ketawa terus. Udah orang Kenapa pada ketawa? berhenti, katanya ada jembut kecabut saya. Saya ketawa terus nyampe malu sama anak yatim juga sih. Iya, jembut tuh Berhenti, jembatan soalnya butuh. saya paling depan. Kecabut tuh kecamatan butuh. Jadi saya singkat, jembut kecabut.
Lucu, Baru tapi saya kan baca sholawat, jam-jam lawan 00 kan sholawat. emang waktunya ngantuk kan. Jadi gimana ya bikin? Oh iya, Dawet Ireng Jembatan Butuh, Kecamatan Butuh. Ah ngapain gue panjangin, gue singkat aja. Dawet Ireng Jembut Kecabut. Maka yang denger pasti ketawa kan. Buat hiburan bos. Bukannya jorok. Tapi kan kalau orang yang bukan tamu RDI kan langsung dia menghujat. Itu ilmu RDI apaan tuh di masjid disebut-sebut kata-kata jembut kecabut. Enggak lah, ini kan cuman apa ya. Ya hiburan lah. Dan memang ada, nyatanya ada. Iya, plesetan. Yang penting kan terkabul. Yang penting terkabul. Itu cuman guyon ya. Jadi Bapak nanti paksain, jalanin, syukurin, nikmatin. Oke? Oh, Bisa? bisa. Oke. Terima kasih. Ya, yuk Ibu. Mana mic-nya? Yang mau nanya? Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Ardawati. Saya niat mau menjadi penulis buku. Apa? Menjadi penulis buku. Menulis buku. Oh, Ibu penulis buku. Iya, Oh. Udah berapa buku yang Ibu tulis? baru satu. Oh, baru satu. Apa judulnya? Oh, saya kimia. Apa? Kimia. Kimia. Oh, kimia. Iya. Oh, iya. Jadi saya pensiun. Nah, saya ingin menulis buku yang ringan-ringan sama buku untuk textbook gitu. Ngapain Bu nulis buku, kan mikir. Mikir gak? Mikir. Mikir ngapain? Nulis buku capek, matanya ngantuk. Udah saya nggak setuju Bu. Ya, ya udah. Ibu mendingan baca Quran. Istri saya di rumah Bu kerjaannya baca Quran aja kalau malam. Alhamdulillah tuh Iya. rezekinya ada. Jadi saya nggak setuju Ibu. Oh. Saya mau penulis buku Pak Haji. Aduh. Enggak, karena kan sama ini saya mikir, jadi oh ada pensiun ngapain ya kerjaannya ya gitu. Baca Quran. Oh iya, ya boleh. Ya, ya, Baca ya. Quran. Nanti Ibu dimuliakan sama Al-Quran. Oh, ya. Kalau Ibu dunianya memuliakan Al-Quran, nanti Ibu dunia akhirat pasti dimuliakan Al-Quran. Amin, makasih. Bangunnya jam 00, Ya. senyum, Ya. mandi pagi, tahajud, Ya, baca insya Allah. Quran, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 jangan dilanggar. Nah, habis sholat subuh, Ibu jalan-jalan deh, berbenah rapi-rapi. Nanti habis sholat duha, Ibu tidur. Ya, ya. Ini habis sholat subuh berangkat ke kantor. Macet, jauh. Aduh, gajinya juga paling cuma 10 juta. Paling gede-gede gajinya 100 juta. Saya nggak setuju. Ya, 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 Minta sama makasih. Allah 10 miliar. Kita jadi pelayan Tuhan. Ya. Ngapain kita dibudakin sama perusahaan? Jualan ditarget. Yang untung siapa? Perusahaan yang punya pabrik. Kitanya paling sekedar motor, mobil, rumah. Saya nggak setuju Bu. Ya, ya, Makanya dulu ya. gila ikut multi level marketing. Ngapain gedein pabrik? Mendingan gue baca Quran. Ya alhamdulillah di usia saya 55 pakai Hammer warna putih. Di usia saya 55 pakai Robicon. Di usia 55 saya pakai Alphard putih. 2 Velfire 2. Di hari tua saya pakai mobil Dodge Journey 3600 cc. Di mana-mana kan Dodge Journey 2400. Saya 3600. Di Indonesia nggak banyak, paling berapa biji? Pak Wiranto sama saya paling punya 2 orang. Pak Menteri. Jadi intinya kalau kita udah tua kita nggak usah kerja, Nggak usah, Ibu Ngaji diem aja. aja di Iya, rumah. iya, iya. Ibu praktekin ilmu RDAY. Iya. Nanti kan Allah tunjukin Ibu dengan caranya Allah. Ya, Nanti Ibu diberangkatin umroh gratis sama Allah, wasilahnya bisa lewat saya. Berangkat haji gratis, wasilahnya lewat saya. Buktinya Bu Isro kan saya berangkatin haji. Iya betul? Udah saya bayar lunas belum? Dua-duanya, suami istri. Tuh udah, nanti Ibu saya berangkatin haji. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Kok gitu Pak Haji? Ya visa furoda lah. Yang eksklusif lah, jangan yang abal-abal lah. Jadi nanti Ibu paksain nih. Bapak sama Ibu kalau bisa coba nih di bulan Januari coba digenjot biar Februari terkabul. Saya berangkatin umroh tanggal 19 Februari ya. Jadi nggak usah nulis ya capek.
Baca Quran aja ya. Baca Quran. Soalnya kan nanti kalau ibu meninggal, kan yang nerangin kubur kita Al-Quran. Kan udah tahu, nggak mungkin ibu nulis, paling ya dapat sih uangnya tapi kecil, buat apa? Saya nggak mau. Saya maunya ibu di hari tua seperti ibu saya. Ibu saya usianya 82 apa 80 berapa 80-an ya. Tapi dia naik apa? Velfire warna hitam. Ibu saya umurnya 82. Tapi kalau dia pergi jalanannya rusak. Dia naik Fortuner terbaru GR 2,8. 2.800. Kalau dia kondangan tempatnya jelek. Dia naik Pajero Sport Dakar. Warna hitam, Fortuner hitam. Terbaru semua. Tapi kalau jalannya halus dia pakai Velfire. Pada usia udah 80 punya supir. Nah kita enggak. Di usia kita udah tua kemana-mana naiknya Grab. Ya Allah. Kita udah tua kemana-mana naiknya taksi. Ya elah. Hah? Naik angkot. Aduh nggak mau gue. Harus naik mobil. Jangan kalah sama itu. Gurunya aja kaya masa muridnya nggak kaya. Gitu. Yuk Bapak, bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasdi dari Indramayu. Nama saya Wasdi dari Indramayu. Wasdi, ya. Pekerjaan Pertanyaannya saya apa? Pekerjaannya apa? Nelayan Pak Haji. Nelayan. Kenapa kamu nggak jadi bajak laut aja? Kan ada lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut. Punya senjata di bawah perut. Dapat menegang, dapat mengerut. Sekali tembak, perutmu gendut. Itu lagu kebangsaan kita namanya bajak laut. Daripada jadi nelayan. Gak ada yang humor-humor. Yuk. Pekerjaan saya nelayan tuh pengen punya perahu sendiri Pak Haji. Bisa. Pak, saya punya tamu orang Indramayu. Bapak pasti kenal deh saya sebutin. Dia itu tadinya nelayan. Dia praktekin ilmu RDAY. Alhamdulillah punya kapal. Alhamdulillah dia praktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz terus. Nah sekarang dia jadi bosnya kapal. Nah kapalnya itu berangkatnya ke Papua nyari ikan tenggiri. Jadi kalau berangkat dia tuh minjem duit sama koperasi 1,2 miliar. Solarnya harganya. Solarnya 900 juta. Kalau saya mah paling habis 500 Pak Haji. Kemana berlayarnya? Berlayar di Pulau Jawa aja. Oh ini ke Papua. Minjem koperasi 900 beli solarnya. Nah 300 juta buat beli beras, mie, buat es batu, bla 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 buat pulang pergi tuh 300 juta. Nah dia tadinya kalau pulang dapat ikan tenggirinya kalau dijual paling nilainya cuma 1,5. Nah setelah dia meraktekin baca Quran 12 juz sekarang kalau dia pulang isinya tenggiri semua. Saya dipraktekin 2 trip Pak Haji. Hah? Mana mic-nya? Nggak denger gue. Mic-nya mana? Mic-nya. Dipraktekin cuma 2 trip. Lelangnya ya lumayan sih Pak Haji. 1M lebih aja. Ya. Baca Qurannya berapa juz? Ya baca Quran paling 2 juz, 3 juz. Nah pelan-pelan dah. Naikin lagi. Bisa gak? Alhamdulillah bisa lah. Sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah subuhnya harus di RDAY bos. Kalau nggak di RDAY, lo cari anak yatim yang sama kayak RDAY. Anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Ada gak di Indramayu? Kalau nggak ada numpang di RDAY. Wifi-nya RDAY. Ya. 2 anak yatim umroh. Anak yatim yang udah berangkat umroh. Kalau nggak ada numpang di RDAY. Yang ketiga anak yatim tahajud. Anak yatim tapi hobinya tahajud. Ada gak di Indramayu? Nggak ada. Anak yatim di sana lari-lari Pak Haji. Ya lo numpang di sini. Wajib. Banyakan tamu-tamu RDAY yang pada berhasil, yang pada sedekahnya numpang di RDAY, numpang wifi. Karena wifi-nya dia nggak, ibaratnya ke Allahnya
kurang. Ya, kalau di sini kan ada yatim kurung, ada yatim umroh, ada yatim tahajud. Ibaratnya itu kalau pesawat tuh, doa tuh ibaratnya pesawat tuh. Doa. Amin anak yatim roket. Sedekahnya bahan bakar. Gitu. Kalau bapak nggak bisa sedekah subuh, ya udah. Bapak nggak bisa bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran. Saya maunya itu. Karena udah dicoba. Kedua, orang Indramayu. Dia punya modal 400 juta. Beli gabah kering. Digiling. Nanti berasnya dijual ke pasar induk Cipinang. Diutang. Akhirnya habis sama modal-modalnya. Karena dibayarnya tempo. Saya bilang, dagang nasi uduk. Saya sabdain dagang nasi uduk. Nah sekarang dia dagang nasi uduk. Alhamdulillah dari jam 2 dagang sampai jam 5 sore. Karena kan malamnya harus sholat taubat. Alhamdulillah untung bersih 2 juta. Orang Indramayu. Kemarin privat yang 10 juta. Gitu. Jadi bapak paksain dah baca Quran pelan-pelan. Kalau sambil nunggu nangkep ikan atau pas di rumah paksain. Jarang loh pak. Tidak ada pengajian dimanapun yang gurunya maksain harus baca Quran 12 juz. Nggak ada. Hanya ada di RDI. Bukan kita sombong. Rata-rata dia ngomongnya apa? One day, one juice. Ya apa one day, one juice? Nggak mau gua. 12 juz. Kenapa Pak Haji ngucap 12 juz? Karena udah dipraktekin sama bendahara Nabi Muhammad SAW. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya semalam 30 juz. Duduk manis, duitnya datang sendiri. Orang terkaya. Bendaharanya Nabi Muhammad. Orang terkaya namanya Abdurrahman bin Auf. Dia duduk aja manis. Tapi duit datang sendiri. Nah gue mau lo begitu. Jadi lo duduk manis. Berangkatin kapal. Bawa nyari ikan tenggiri. Pulang. Hasilnya bisa 5 miliar. Nanti lo bagi semua. Berangkat lagi dari kapal 1 sampai lo kapalnya 100 tuh gue udah sabdain. Begitu. Boleh muka lo jelek tapi kapal lo banyak. Daripada ganteng lo gak punya kapal gue gak setuju. Udah lo jelek aja. Gitu. Kalau apa? Iya daripada lo ganteng duitnya gak ada buat apa. Mendingan lo jelek tapi duitnya banyak gitu. Karena apa? Karena kalau orang jelek duit banyak nanti bisa dimasukin ke salon. Dirapiin, dimaskerin, didandanin. Jadi dipermak ganteng bos. Gitu. Tapi kalau lo nya ibadahnya nggak bagus. Gimana coba? Nggak bisa. Mendingan lo udah aja begini muka lo. Nanti kalau kapal punya 1 masuk salon. Kapal lo 2 masuk bengkel bubut. Dibubut hidung lo biar mancung. Jadi udah paksain baca Quran. Bisa gak baca Quran? Ditingkatin. Apa? Oh iya. Di alam sama orang Rawamangun. Namanya kuntil anak. Jadi bapak baca Qurannya ditingkatin. Ya, sedekah subuhnya ditingkatin. Sedekah Jumat barokahnya ditingkatin. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat tobat nggak boleh bolong. Sifat 18 yang ada di kertas jangan dilanggar. Bohong pak, bapak nggak punya 10 kapal. Bisa? Tuh udah saya sabdain. Banyak tamu RDAY awalnya naik motor roda 2. Sekarang rata-rata tamu RDAY yang sedekah subuhnya nggak bolong ya. Minimal 100.000 minimal. Sekarang udah pada pakai mobil Pajero. Walaupun dia masih kredit ya. Nggak apa-apa nanti saya sabdain kreditnya lunas. Dia sedekahnya 100.000, 200.000, 300.000. Paling gede sedekahnya 500.000 ada. Tapi dia sedekahnya nggak pernah bolong. Mobilnya apa? Pajero. Rumahnya di BSD. Awalnya 100.000, sekarang rumahnya di BSD. Sedekahnya itu masih lagi nonton. Namanya nggak pernah turun-turun dari daftar nama sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah nggak pernah bolong. Kalau sedekah subuhnya
500.000. 500.000 sedekah subuhnya. Jadi kali 30 hari berarti 15 juta ya. Sedekah Jumat barokahnya potong sapi 1 juta. Jadi dia sedekahnya 20 juta. Ya awalnya suaminya gajinya 50 juta suaminya. Sekarang gaji suaminya udah 250 juta. Pasti lagi nonton. Orang BSD. Nah Bapak harus sedekah subuhnya jangan bolong. Mau berapa? Bebas. Minimal 100 maunya saya. 500 boleh Pak Haji? Boleh. Tapi sedekah Jumat barokahnya harus 1 juta. Gitu. Manjur? Bapak lihat deh nanti yang daftar nama sedekah. Daftar sedekah tuh subuh tuh nggak pernah bolong. Kampus Jayabaya. Tuh. Ada artis Vena Melinda. Ada. Nanti Bapak baca. Make up artis Benu. Ada. Toko emas pantes Kuto Arjo. Namanya nggak turun-turun Pak. Kenapa ada sedekah subuhnya? Toko emas pantes Kuto Arjo. Toko emas pantes Kuto Arjo. Ada di Perembun, ada di Kebumen, ada di Wadas Lintang, ada di Bruno. Rame gak Pak Haji kalau toko emas pantes? Oh ramenya luar biasa. Termasuk kliniknya anak saya. Rame banget. Kalau orang lain kan pakai BPJS. Klinik anak saya mandiri, nggak pakai BPJS. Jadi yang bayar tunai. Kok nggak mau pakai BPJS Pak Haji? Lah nggak usah lah. Udah pakai itu aja. Mandiri. Nah, rame. Tapi kata anak saya pakai BPJS aja Pak. Ya udah bikin aja nggak apa-apa. Tapi herannya yang datang yang mandiri. Kan lumayan kan. Bayarnya tunai gak? Kalau BPJS nagih dulu. Bisa gak Bapak? Sedekah subuh jangan bolong. Hah? Alat kelamin boleh bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Alat kelamin boleh bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Bisa gak sholat badiah qobliyahnya jangan bolong? Oke. Yuk Ibu pertanyaan apa? Ada lagi gak Ibu? Sebelum saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Saya Linda dari Kalideres. Kalideres. Iya Pak. Saya mau maksudnya anak biar pada nurut. Oh dikasih air asinan dong. Air asinan. Jadi alat kelamin ibu direndam di rantang. Sekarang alat kelamin ibu gede mana sama rantang? Hah? Gede rantang ya berarti bisa masuk dong. Nah rendam. Nah air rendemannya sambil ibu ngomong buat masak nasi. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karamanya anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dusanto bin Suwondo. Putra saya namanya siapa? Putri saya namanya siapa? Jadi dokter. Saya juga begitu. Ini juga begitu kan? Bu Isra. Anaknya jadi dokter. Anaknya punya perusahaan travel umroh. Anaknya nomor 3 jadi dokter. Anak nomor 4 jadi dokter. Anaknya dokter semua 3-3-nya. Yang nomor 1 punya travel umroh internasional. Saya anaknya 3. 3-3-nya dokter. Nah ibu juga begitu. Saya nggak mau ibu ribut sama anak pakai mulut. Saya nggak mau bapak ribut pakai mulut. Perempuan yang ribut pakai mulut hasilnya ribet. Iya makanya ngilangin jengkel sama anak-anak Ya. biar nggak ribut mulu gitu. Ya perempuan yang marahin anak pakai mulut hasilnya ribet. Dan mumet. Lebih baik kita nasehatin anak pakai alat kelamin yang bawah, mulut bawah. Kalau mulut atas ribet dan mumet. Tapi kalau mulut bawah, pakai mulut bawah hasilnya manut dan nurut. Dan ini udah terbukti. Anak saya nurut aja. Papa alhamdulillah ada rezeki aku mau buka klinik. Buka. Papa alhamdulillah aku ada rezeki mau bikin apotek. Buka. Papa alhamdulillah aku ada rezeki mau yang bikin itu barbershop buka. Nah mbak juga begitu. Udah jangan pakai mulut saya nggak setuju. Kalau orang-orang kan, wah jangan dari pimpinan. Oh goblok, ngapain? Udah tinggal remes aja alat kelamin kita, buat salaman aja. Nurut sama pimpinan, nurut. Bohong nggak nurut? Karyawan saya tuh 300 mbak. Kalau saya nasihatin, aduh kuping budak. Ada yang nggak lulus SD, ada yang lulus SD, SMP. Kan karyawan saya tukang kebon. Tukang sapi, tukang kuda, tukang kambing, tukang bebek, karyawan saya. Nggak pernah saya, ibu coba tanyain deh, pernah gak Pak Haji turun ke masjid?
nasehatin anak yatim? Nggak pernah. Ibu tanya deh, pernah gak Ustadz Pak Haji nasehatin Ustadz? Nggak pernah. Ibu tanya karyawan saya atau staf-staf saya atau admin aplikasi, pernah gak saya nasehatin? Nggak pernah. Pernah gak Pak Haji rapat? Nih rapat nih, rapat karyawan saya jadi pemimpin? Nggak pernah. Yang rapat siapa yang jadi pemimpin? Kakak saya. Kata kakak saya, udah ntar rapat gue yang mimpin. Ya udah lo mimpin. Ngapain gue mimpin? Lebih baik gue remes alat kelamin, nurut. Jadi semuanya nurut. Remes alat kelamin, keluar lo dari YouTube gue. Keluar. Daripada kita nasihatin, lo gak boleh begitu, lo gak boleh ngambek. Lo jangan ngambekan, kan hajat lo gede, lo masih punya anak. Kan anak lo kan pengen ini jadi pilot, pengen jadi punya mantu pilot. Nggak mau, ngapain? Ntar saya dibilang cerewet. Lo kalau jadi YouTube yang jujur, masuk rekeningnya ke RDAY, jangan masuk rekening pribadi gitu. Ngapain? Ntar dibilangin sayanya apa? Cerewet, bla bla, nggak mau. Mendingan gue remas alat kelamin gue. Keluar lo. Keluar tuh. Keluar satu-satu. Alhamdulillah. Daripada kita nasihatin sakit hati, akhirnya dia keluar sendiri kan. Nah ibu juga begitu. Ke anak. Remes, ibu bilang. Apa ibumu bilang? Gitu, jadi pilot. Janganlah, ngapain lo pilot? Jadi presiden. Jadi menteri. Kalau ijab yang paling tinggi. Gitu. Punya rumah sakit. Punya klinik. Harus punya, yang punya gitu loh. Jangan kerja, kalau kerja gue gak setuju. Yang kerja biarin aja kita nih. Kita kerja, ibu kerja, kameramen kerja. Tapi kerjanya jadi apa? Jadi pelayan Allah. Kita riadoh, pelayan Allah. Kita yang sulit, kita yang engkak-engkik jadi pelayan Allah. Tapi yang sukses siapa? Anak, cucu. Gitu, jangan kitanya enak-enak, gue gak setuju. Udah aja kita merih, gak apa-apa. Kita prihatin, jadi apa? Jadi pelayan Allah dengan baca Quran, dengan bangun jam 00. Kalau anak mah jangan dibangunin, dek bangun dek, jangan. Dia biarin tidur nyenyak. Orang waktunya dia tidur kan nanti sekolah, ngantuk. Udah aja kita gitu loh. Kalau kita cair 10 miliar ya dibeliinlah dia mobil, anak-anak. Pakai Pajero. Pakai Fortuner, pakai CR-V hybrid. Gitu loh. Jadi yang prihatin siapa? Kita aja dulu. Nanti kan anak nanya. Mama aku lihat kok mama di rumah aja ngaji baca Quran tapi duitnya banyak mah. Iya nih ilmunya RDAY. Ilmunya Allah wasilahnya ilmu RDAY. Kamu mau ikutin? Mau mah? Ya udah ikutin aja. Baca Quran 12 juz ya. Bangunnya harus jam 00. Senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Gitu pasti dia nurut. Kalau misalnya nggak tidur langsung mandi gitu boleh? Boleh. Oh, langsung ya. Boleh. Langsung mandi. Boleh. Tapi nanti ngantuk kalau baca Quran. Tidur aja paksain. Pak Haji saya nggak bisa tidur, gampang. Mbaknya kalau habis sholat isya copot celana dalam mbaknya ikat di kepala. Bohong lo nggak tidur. Lo mau keluar kamar juga malu. Apalagi lo mau ke Indomaret. Bohong lo nggak diarak sama anak-anak. Malu gak Pak? Kan kita habis sholat isya, copot celana dalam lo taruh di kepala, lo ikat. Lo mau keluar kamar aja malu. Akhirnya lo di kamar kan luntang lantung tidur. Pegel. Kan orang alasan saya nggak bisa tidur. Copot celana dalam taruh di kepala, bohong nggak tidur. Daripada lo nongkrong di pos ronda, daripada lo main karambol, daripada lo main remi, nggak nguntungin juga. Udah tidur. Nanti jam 12 bangun, mandi, senyum, mandi pagi, tahajud. Cair 10 miliar, pindah lo. Ngapain tinggal di perumahan yang padat penduduk? Pindahlah di perumahan elit lah, di mana yang rumahnya 1000 meter. Kok Pak Haji gitu? Lagu juga begitu bos. Tadinya kan gue tinggal di perumahan perkampungan yang padat penduduk. Yang punya rumah Pak Haji masih ngontrak. Ya ibu tinggal baca Quran dong. Baca Quran, senyum, mandi. Nanti ibu pindah dari rumah situ, beli di perumahan yang elit. Perumahan yang elit, yang rumahnya jaraknya jauh-jauh, 1000 meter. Saya maunya 1000, ada kolam renangnya. Begitu. Alhamdulillah.
Ibu kalau main ke rumah saya heran. Kok heran? Tidak ada dimanapun orang kaya rumahnya di dalamnya ada kandang kudanya. Saya di rumah punya kandang kuda, Bu. Di mana-mana kan orang punya kandang kucing ya. Atau kandang guguk. Atau kandang ayam. Atau kandang apalah bebek. Saya enggak. Kandang kuda. Kuda saya mau tahu Pak. Kuda kecil yang segini. Yang lucu. Iya ada 2. Bapak lihat kan kuda saya yang kecil. Paling kecil di atas yang belang. Nah itu adanya di rumah saya tuh. Ada sekarang. Mana ada Pak orang kaya miara kuda. Saya punya kuda kecil. Buat hiburan Pak Bu. Karena kan saya ngajarin Bapak dan Ibu kan kadang udah capek buat hiburan miara kuda. Kedua saya punya ikan koi. Segede apa? Panjangnya 1 meter. Koi saya gede-gede. Warna-warni. Akuariumnya dari kaca. Jadi kita duduk begini udah bisa lihat ikannya. Bukan lihat dari atas Pak. Tapi dari kaca. Panjang. Bagus deh. Nanti parkir tuh Hummer. Ada Robico. Hiburan. Ini dipagar mobil angkot. Saya nggak setuju ibu miara angkot. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena supir angkot nakal-nakal. Kok gitu Pak Haji? Ya kan dia pagi udah berangkat nih. Angkotnya dibawa sama supir. Kita sebagai pemilik angkot nungguin setoran dong. Kita belum makan nungguin setoran. Supir angkot baru 1 rit udah makan sarapan lontong sayur. Kurang ajar kan lo? Iya betul? Apa? Jadi bosnya siapa? Supir angkot. Lah kita yang punya angkot nungguin mau beli beras. Nungguin kita mau belanja. Nggak bisa orang dia belum nyetor. Dia baru 1 rit. Udah mangkal lagi kan. Dia udah sarapan lontong sayur. Aduh. Itu namanya kita dibohongin. Saya nggak mau. 2. Bapak saya nggak mau Bapak jadi montir. Montir apa aja? Misalkan montir motor. Bapak bisa benerin mobil itu NMAX. Bapak bisa benerin motor trail. Bapak bisa benerin motor apa namanya tuh yang paling mahal. Tapi Bapak kan nggak bakal punya motor kayak gitu. Cuman bisa dandanin doang. Iya coba Bapak lihat deh. Ada gak montir motor NMAX. Montirnya punya motornya NMAX ada gak? Nggak ada. Paling dia punya motor juga motor bodong. Kalau nggak motor yang jadul. Iya kalau nggak motor cicilan. Nah gue nggak mau lu jadi montir. Gue nggak setuju. 2. Gue nggak mau lu jadi montir mobil. Misalkan montir mobil bisa benerin mobil BMW atau Mercy. Ada gak montir mobil Mercy punya mobil Mercy? Nggak ada. Dia cuma benerin aja. Gue nggak mau. Nih yang ketiga. Gue gak mau lu jadi tukang. Ada gak tukang bikin rumah mewah. Dia rumahnya mewah tuh tukang. Ada gak? Gak ada. Ada paling rumahnya ngontrak. Kalau enggak rumahnya ya begitu deh jadul. Mau dandanin aja kadang gak sempet. Tapi dia ngerjain rumah orang mulu. Bangun rumah orang lagi. Apa? Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Pinjem dulu mic-nya. Kenapa? Asli itu pengalaman saya asli. Oh asli? Dari 2004 ini. Jadi tukang? Dia bukan. Pemborong? Jadi tukangnya mah udah dari tahun berapa lah. Gak ingat umur 17-an. Jadi pemborong? Enggak ya kadang-kadang lah gitu. Ya. Cuman sekarang ya makanya datang ke sini ya bonyok kata bapak itu. Iya. Ya saya bikin rumah tahun 2004. Ya. Akhirnya pelafon luarnya itu belum dipasang. Keburu habis biaya. Nyampe sekarang Pak Haji gak dipasang. Ya dandanin rumah orang lain aja gitu. Iya. Ada yang sedikit-sedikit dandanin. Rumah saya udah gak keliat itu gak ada pelafon. Iya. Saya gak mau. Pengalaman gitu ya. Ya saya gak mau. Memang betul sekali itu. Oh betul sekali. Pak Haji. Jadi saya nggak mau ya. Jadi saya nggak mau tamunya RDI jadi tukang. Saya nggak mau. Saya nggak mau tamu RDI jadi montir mobil. Saya nggak mau. Saya nggak mau Pak tamunya Pak Haji jadi montir motor. Nggak mau. Kenapa? Karena kita udah lihat montir motor. Dia bisa benerin motor NMAX. Tapi dia nggak punya motor NMAX.
montir mobil BMW, montir mobil Mercy. Tapi dia nggak punya Mercy, nggak punya BMW, cuman dandanin aja. Tukang batu atau tukang bikin rumah mewah lah. Tapi rumahnya nggak mewah, bos. Plafonnya aja bolong katanya. Nah, saya nggak mau. Gimana caranya biar kaya raya? Paksain pakai ilmu RDAY. Nanti saya ajarin, paksain. Buktiin dulu, ikut sayembara dulu, paksain dulu. Ini kan enggak. Pak Haji, saya begini-begini yang jelek diucapin. Ya kan belum dipraktekin. Ya janganlah. Jadi saya nggak mau. Udah, paksain ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran, sedekah subuh harus ke anak yatim kurung. Anak yatim umroh atau anak yatim tahajud. Nggak ada numpang wifi-nya RDAY. Numpang sedekahnya di sini dulu. Nanti kalau udah kaya raya boleh keluar. Tapi harus numpang. Sholat tahajud jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong. Sifat 18 nggak boleh ada. Bisa? Bisa. Bapak dan ibu kenapa nggak nanya? Kenapa kok tukang nggak bisa punya rumah mewah? Harusnya ditanya. Kenapa montir mobil kok nggak bisa punya mobil? Kenapa montir motor nggak punya motor? Harusnya ditanya. Tapi blow on ibu dan bapak kok nggak nanya? Kata saya yes, nggak ada pertanyaan. Harusnya nanya. Kenapa? Karena rata-rata kalau tukang itu kalau disuruh bangun rumah, kadang dia peralatannya nggak dibawa. Harusnya dibawa dong, kayak tukang-tukang zaman dulu. Kalau suruh bangun rumah dia bawa tuh centong adukan, meteran, bawa yang buat ngukur-ngukur, bawa semuanya dibawa. Kalau tukang sekarang kan enggak. Dibawa pulang iya tuh, udah dijawab sama dia. Iya nggak boleh. Ada seng nggak kepake dibawa pulang. Ada asbes nggak dipakai dibawa pulang. Ada sisa paku dibawa pulang. Iya betul nggak bos? Jawab. Pegang mic, pegang mic, pegang mic, pegang mic, pegang mic. Kalau bapakku bawa alat-alatnya, saya perasaan saya belum pernah, soalnya itu milik orang lain lah gitu, biarpun bekas juga. Jadi yang dibawa apa? Jangankan yang dibawa, sekarang saya ninggalin di Bandung itu pakaian, alat-alat. Enggak, yang bapak pernah bawa pakai apa? Yang pernah bapak bawa pakai apa? Yang kecil, yang kecil. Iya, maksudnya dibawa pulang gitu. Gak pernah Pak Haji, ya kalau pulang disimpan di situ. Enggak, kalau misalkan udah selesai apa? Oh, enggak ada yang bawa. Dia nggak ngaku bos. Aslinya Pak Haji saya. Emang, nggak apa-apa. Jadi gini Bu, tidak ada tukang yang bisa punya rumah mewah, padahal dia bangun rumah mewah. Tidak ada tukang atau kenek yang punya rumahnya kaya raya, nggak ada. Kenapa? Karena perintil-perintilannya kadang suka kebawa pulang. Tidak ada montir mobil punya mobil karena perintil-perintilannya kadang dibawa pulang. Tidak ada montir motor punya motor kadang perintil-perintilannya suka kebawa. Oke lah dia nggak bawa tapi kadang kebawa. Karena kan kalau maku kan taruh di saku. Tok 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 udah kan? Pulang kan harusnya kebawa bareng satu. Contohnya apa? Orang yang berangkat haji tidak boleh bawa batu yang buat lempar jumroh. Orang yang berangkat haji sekali-kali bawa batu yang buat jumroh, bawa pulang ke Indonesia, bohong dia nggak mati. Bohong dia nggak hidupnya susah. Bohong dia nggak sakitnya parah. Kok gitu Pak Haji? Lah emang dia dari sononya. Makanya kan kadang kalau kita mau pulang dibilangin tuh sama mutawifnya. Bapak dan Ibu tolong diperiksa ya sakunya ya. Jangan ada yang kebawa sedikit pun. Batu atau apa jangan sampai kebawa ke Indonesia. Mumpung Bapak dan Ibu masih ada di Mekah, masih ada di Jeddah. Atau masih ada di Madinah atau masih ada. Nggak boleh Bu. Coba Ibu sekali-kali bawa. Harus dibalikin. Kalau Ibu nggak bisa balikin, lihat kehidupan Ibu. Hidupnya sengsara. Kok Pak Haji tahu? Lah itu mah udah gampang dikeker bos. Makanya montir motor tidak ada yang punya motor bagus.
Montir mobil, nggak ada yang punya mobil bagus. Tukang, tidak ada yang punya rumah mewah. Kenapa? Karena dia suka ke bawah. Janganlah, ya kan? Atau kusir dukar, kusir andong. Di Garut banyak, di Tasik banyak, di mana-mana ini. Ada gak kusir dukar, kusir ngandong, kaya raya? Nggak ada. Kenapa? Karena dia suka mecutin kudanya. Dianya udah makan lontong sayur, kudanya belum makan. Dipecutin lagi. Tapi yang punya kuda pacu, yang punya kuda tunggang, yang punya kuda dressing, yang punya kuda jumping kayak saya tuh, lomba, kaya raya. Ibu Bapak lihat coba, kuda saya apa pernah dinaikin andong? Enggak. Buat tunggang, buat pacuan. Makanya rata-rata orang yang punya kuda pacu kaya raya, nggak ada hidupnya susah. Bapak coba lihat di arena perlombaan kuda, ada gak yang nggak naik mobil? Semua naik mobil mewah, bahkan di Arab Saudi pun begitu. Karena apa? Karena dia memuliakan kudanya. Bohong kita nggak dimuliakan kudanya. Makanya saya bilang Bapak dan Ibu, paksain naik sama si bolong, paksain. Gitu. Ngobrol sama si bolong. Karena itu kuda keramat saya gitu. Manjur gak? Jempol 2. Makanya ibu kalau mau kaya raya, paksain gimana caranya kalau ML. Ya ML-nya yang porsi, yang itunya versinya kuda-kudaan. Jangan dipecut. Ini kita nggak boleh Pak, nanti copot. Ya kan kita kan lagi begini ya. Pas kita pecut dia lari. Kan kita lagi lepas. Tapi dipecut jadi kudanya lari. Ininya copot. Ya copot. Janganlah. Jadi kita kalau mau ML kuda-kuda. Makanya orang yang ML-nya gaya kuda rata-rata kaya raya. Coba ibu praktekin deh. Kalau yang gak punya pasangan nih beli patung ini. Ini acara apa? Acara apa wajib? Bapak dan Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Ketawa sendiri. Makanya kan ada kuda kulari kencang masuk ke rumah Ujang. Ujang lagi telanjang. Titik-titiknya panjang-panjang. Ya ada pertanyaan lagi? Ayo. Mic-nya mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Pak Haji sekalian mau pamitan. Saya kan dari grup Travel Centong. Dari grup Travel Centong kemarin Pak Haji. Oh Centong Travel. Centong Travel kan kata Bapak kemarin suruh ngikut itu apa yang tadi pagi itu acara. Bos, itu. mendingan lo pulangnya besok aja tanggal 5 kan ada Centong mau datang lagi tanggal 5 ya. Nah lo jadi besok Kamis malam Jumat salawatan di masjid sama anak yatim. Nanti Jumat malam 1 salawatan plus hadrok. Nanti hari Sabtu lagi naik odong-odong bersama anak yatim keliling. Hari Minggunya berenang lagi. Nanti pas tanggal 5 kan datang lo ikut pulang. Oh gitu ya Pak Haji. Iya. Kan makan gratis di sini. Iya betul. Sehari 3 kali. Kan minimal berat badan lo naik dah 5 kilo 10 kilo. Sekarang daging sekilo berapa? 120 ya? Rumah. Terus ini Pak Haji kemarin kan saran dari Pak Haji kalau saya kan jalanin tahajud udahlah insya Allah ya. Cuma nggak jam 00. Terus kalau baca Quran kan saya kurang lancar lah Pak Haji terus terang. Tapi saya baca kulhu Pak. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Terus? Nggak boleh milih-milih surat. Oh gitu. Ada kok di Al-Quran ayatnya nggak boleh milih-milih surat. Harus runtun. Runtun apa? Runtut. Harus runtut dari juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Nggak boleh lo milih-milih. Gue mau baca Waqiah, nggak boleh. Gue mau baca Yasin aja, nggak boleh. Gue mau baca Tabarok, nggak boleh. Kan udah ada di Al-Quran tulisannya. Baca Qurannya harus runtut. Tertata rapi. Nggak boleh semaunya kita. Kan kita hajatnya lagi ekstrim. Terus gini kemarin kan sana Pak Haji, sholat taubatnya kan saya suruh 58 Pak Haji ya. 68. 18 dari maghrib sampai isya. 58 apa
68. 68. Saya selama ini kan jalanin habis sholat wajib ya Pak, sama mau tahajud, sama duha. Berarti baru berapa ya? Iya 50. Bos gini aja bos. Yang 18 dari maghrib sampai isya pakemin, pantekin 18. Yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur lo atur aja bisanya berapa gitu. Yang 18 pokoknya kuncinya dari maghrib sampai isya ya. 18 salam. Yang 50 salamnya dari bangun tidur habis duha, sebelum duhur, habis duhur, sebelum asar, habis isya. Wah udah 50. Bohong lo nggak. Mana mic-nya? Posisi kayak saya kan orang kuli gitu, nggak bisa lah dimulai dari habis duha nyampe tidur. Saya suka dipaksakan gini, habis maghrib berapa 18 langsung nyambung isya, habis isya langsung 50. Boleh, bagus. Gue setuju. Udah gitu aja dah. Iya iya. Daripada lu nggak ngerjain. Pokoknya atur aja Bapak, karena kan saya nggak lihat kondisinya Bapak. Kalau kita serumah, kita tahu kondisinya. Saya bisa konsultasi pribadi. Tapi kan Bapak dan Ibu yang ngalamin ya. Atur-atur. Terus ini Pak Haji, masalah sedekah subuh. Saya sebenarnya pengen ekstrim tapi belum ada, insya Allah ya saya mau numpang wifi sini aja Pak Haji. Mau numpang wifi sini aja. Ya di sini aja sedekah subuhnya banyak kok bos. Lo lihat deh sedekah subuh deh. 400 setiap malam lo lihat deh. Kadang 300, 400. Itu rata-rata bos. Tajir-tajir bos. Itu kita transfernya sebulan sekali apa bagaimana Pak Haji? Misalkan lo 100.000 ya. Tiap hari boleh. Gue maunya seminggu sekali Pak Haji. Ya lo transfer 700.000 tiap hari Jumat. Seminggu sekali. Saya suka lupa Pak Haji. Ya udah sebulan sekali 3 juta. Setiap awal bulan 3 juta. Setiap awal bulan 3 juta gitu. Ada tamu RDA itu. Setiap bulan dia transfernya 20 juta. Jadi sedekah subuhnya 500.000 kali 30 hari 15 juta. Sedekah Jumat Barokah 1 juta. Dia sebulan sekali. Alhamdulillah bos, rupanya di BSD. Yang tadinya suka ribut sama bini, sama lakinya nggak pernah ribut sama lakinya. Anaknya 2 perempuan. 1 kuliah di UI, 1 lagi kuliah SMA. Pinter-pinter. Sayang mamahnya. Dia sedekahnya nggak turun-turun bos, segitu aja. Nggak naik-naik maksudnya, karena kan dia nggak mau penghasilannya naik. Segitu udah cukup kata dia, ya udah. Harusnya disedekahnya kan per hari Ya, 1 saya juta. Pak Haji biar sedekah subuhnya bisa banyak gitu. Kalau saya banyak kan Nah sedekahnya jadi lo banyak. waras, ini tamu gue lagi nggak waras. Jadi maunya gue bos, sedekah subuh tuh minimal 1 juta nanti ke depannya. Ada tuh namanya Bu Umi, sedekahnya 3 juta. Kalau Jumat dia 5 juta. Ada lagi Ustadz Saripudin. Ustadz Saripudin sedekahnya 3 juta. Kalau Jumat 5 juta. Ada namanya kok, nomor berapa sih itu? Ya udah sumpahin aja lah Pak Haji. Iya, Biar sedekahnya ada banyak. lagi yang sedekahnya 20 juta tiap subuh. Namanya nggak bakal ketukar bos. Iya iya. Bisa? Oke ya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ibu ada? Kalau nggak ada, Bapak lagi. Kalau Bapak nggak ada lagi, ya saya lagi. Ayo. Ayo. Tan, lo nggak nanya-nanya Tan? Nanya dong Tan. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau nanya Pak Haji, bagaimana caranya biar kita bisa bikin nurut temen gitu Pak Haji? Nurut Remes temen saya. alat kelaminnya remes, nanti buat salaman. Kan kemarin ada orang Lampung. Iya. Privat di sini kemarin 10 juta. Dia kerja di pabrik pengalengan nanas. Nah dia ditagih sama rentenir. Kata rentenirnya kalau kamu nggak bisa bayar hari ini. Perempuan nih perempuan. Kalau kamu nggak bisa bayar hari ini. Kamu akan saya permalukan di pabrik nanas. Nah pabrik itu karyawannya ribuan. Nah dia praktekin lah ilmu ngeremes alat kelaminnya. Karena pada saat mau masuk ke dalam pabrik itu banyak ribuan. Dia mau ngeremes alat kelamin ini kan nggak mungkin.
Akhirnya dia ngeremes teteknya, nenennya dia remes. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karamahnya anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dusanto bin Suwondo. Hari ini ada yang lunasi utang saya tunai. Set. Udah dia buat salaman tuh di depan pintu gerbang masuk pabrik nanas. Semua disalamin. Akhirnya ada salah satu yang bilang, "Lo tumben nyalamin semuanya. Ada apa?" "Iya, gue mesti bayar utang rentenir hari ini 1,5 juta. Kalau enggak gue mau dipermaluin di pabrik ntar." "Oh ya udah, lo nanti ke mes gue ya." Dikasih lah 1,5 juta. Senilai hutangnya dia ke rentenir. Akhirnya kata rentenirnya, "Ini dibayar nih utang 1 juta." Apa kata rentenir? "Nih yang gopek gue balikin bunganya. Lo bayar pokoknya aja 500.000. Tuh. Jadi lo remes alat kelamin, lo ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sampai alat kelamin lo ngaceng, nggak boleh. Jadi kan kita kadang kalau ngeremes pengen ngaceng, lo tabok, pok, kebiasaan lo. Gue lagi punya hajat, remes. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan kaum anak yatim RD Kandang B, pimpinan Haji Dusanto bin Suwondo. Lo apa hajatnya? Orang itu nurut, takluk, nurut, manut. Tanahnya dijual ke saya atau naikin pangkat gue dari kompol ke AKBP, naikin pangkat gue dari AKBP ke kombes, naikin pangkat gue dari kombes ke brigjen, naikin pangkat gue dari brigjen ke irjen, naikin pangkat gue dari irjen ke komjen, naikin pangkat gue dari komjen ke jenderal gitu. Bisa? Bisa lah, remes buat salaman. Manjur gak? Manjur. Super manjur. Mumpung alat kelamin lo masih ada. Kalau udah nggak ada. Ada Pak Haji, ada. Oke? Ya, Ada lagi? udah cukup. Oke. Makasih, Pak Haji. Ibu, ada lagi nggak mau ditanyain? Nggak ada. Jadi gini, saya mau Bapak dan Ibu jangan sekali-kali maksain Allah. Allah besok jatuh tempo. Itu Bapak dan Ibu ngomong begitu aja udah 3 yang dilanggar. Mikir, betul gak? Komen, betul gak? Ngeluh. Mikirnya ada, komennya ada, ngeluh ada. Berarti berapa? Kalau kalau 1 dilanggar min 1. Berarti 3 berarti min berapa? Min 3. Min 3. Bapak dan Ibu tahajud. Pahalanya 1.000. Kalau Ibu udah tahajud pahalanya 1.000. Alhamdulillah. Pasti dikabul, nggak mungkin nggak. Karena udah punya pahala 1.000. Tapi Ibu melanggar yang 3. Mikir, komen, ngeluh. Yang tadi doanya tadi. Akhirnya min 3 kali 1.000 berarti min berapa? Min 3.000. Boro-boro terkabul. Min 3.000. Harusnya terkabul harusnya berapa? 1, 2, 3. 1.000 udah bagus dong. Karena Bapak dan Ibu ngeluh. Kalinya jadi min pembilang. Jadi komen. Biasanya komennya ke siapa sih? Ring 1. Anak, pasangan hidup, siapa lagi, tetangga, rekan kerja. Janganlah, sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat. Ibu naik motor, Bapak naik motor, habis hujan, ada mobil lewat, Ibu kecepretan, Ibu marah-marah, nyumpah-nyumpahin. Jangan dong. Kan kita juga besok pasti punya mobil. Kalau Ibu nyumpah-nyumpahin nggak akan punya mobil. Makanya orang tidak boleh nyumpah-nyumpahin. Kita kan kadang nggak suka sama si A, si B. Nanti jelek-jelekin, nggak boleh lah. Emang lo nggak bakal punya anak? Kan kita bakal punya anak. Mau anak lo digituin kayak lo sekarang lagi jelekin si A? Gak mau. Kita kan suka jelek-jelekin si A. Jelek-jelekin si A terus. Dia lupa bahwa dia tuh punya anak. Dan anak itu bakal punya anak lagi namanya cucu. Kita bakal punya cucu sama anak. Pada saat kita udah tua, anak kita ngomong gini, "Papa, aku dibully." Apa jawabnya papahnya? Dia cuman diem aja. "Papa, kenapa diem aja, Pak?" Ya dulu kerjaan papa suka ngebully orang. Apa nggak dibunuh tuh sama anak kita? Gara-gara kerjaan lo sih goblok. Jadi gue dibully nih. Lu ngapain suka bully-bully orang dulu? Dulu lo suka bully-bully orang. Sekarang gue nih anaknya dibully. Lo emang bapak kurang ngajar lo. Akhirnya kita yang balas siapa? Anak. Atau cucu. "Kakek, aku dibully."
Apa jawabnya kakeknya? Padahal di situ ada anaknya, ada mantu kita ngomong gini. Iya dulu papa suka bully orang. Tuh dibayar kontan, karma tuh. Nggak boleh kita ngebully orang. Udah aja ilmu RDAY legowo. Ngapain cari duit dengan kita ngebully? Kita yang ngebully karena kita dimanfaatin sama petinggi negeri ini untuk mencapai hajatnya terkabul. Jadi kita dibayar. Masa mau? Ngapain lah? Lu aja bully tuh. Tapi yang bayar kan pada ngumpet di negeri ini nggak ketara. Yang maju kan yang perintil-perintil itu. Janganlah. Termasuk ibu juga nggak boleh jengkel. Naik motor kecepretan mobil, nggak boleh. Nyumpain-nyumpain nggak boleh. Legowo. Berarti ibu besok jangan lagi naik motor, tapi naik mobil. Tapi kan saya nggak punya Pak Haji. Ya itu dong ikutin ilmunya RDAY. Bangun jam 00, senyum. Mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Harus bisa. Oke? Terakhir sebelum saya tutup. Saya nggak mau ibu dan bapak punya anak jadi montir. Baik montir motor maupun montir mobil. Nggak mau. Karena nanti nggak bisa punya motor. Ya punya sih tapi motor bodol. Kedua, saya nggak mau bapak dan ibu punya anak jadi tukang. Atau jadi punya perusahaan kontraktor. Nggak mau. Tahu nggak perusahaan kontraktor? Tahu? Ibu tahu perusahaan kontraktor? Jadi perusahaan kontraktor tuh, ya pemborong, perusahaan kontraktor tuh, itu singkatan Pak, kontraktor tuh singkatan. Kalau ada kontrak, punya kantor. Tapi kalau nggak dapat kontrak, jual kantor. Tuh. Jadi kontraktor tuh singkatan kalau dapat kontrak, ya punya kantor. Tapi giliran nggak dapat kontrak, jual kantor. Masa begitu? Janganlah. Kalau bisa kita yang ngasih project. Jangan kita jadi kontrak. Hah? Iya. Ini kadang nggak jadi kontraktor jadi yang paling jelek. Apa? Subkontraktor. Kenapa? Karena kalau kontraktor udah pasti nakal. Kok gitu Pak Haji? Dapat project nilainya 1 miliar. Disapin aja dijual. Harganya berapa? 900 juta. Dianya dapat cepet. Nggak kerja, duduk manis cuman jual tender doang dapat cepet, ya kan? Aduh, janganlah. Udah kita jadi pelayan Tuhan aja mendingan daripada kita ngejerumus di situ. Nyambung maksud saya? Iya, nanti subkontraktor disapin lagi ke bawah. Dijual harganya 800 juta. Dia dapat lagi cepet. Ditaruh ke mandornya. Otomatis kan mandornya mesti dengan nilai 800 juta gimana nih mesti dapat untung. Dia juga ngambil untung juga cepet. Jadi nilai proyeknya jadi tinggal 700. Apa tuh 700 proyeknya bermutu? Ya enggak lah. Jadi akhirnya kualitasnya nggak bagus. Nah nanti bapak dan ibu udah punya rumah bagus-bagus. Amit-amit jongbe jangan sampai dijual. Bagi waris sama anak-anaknya. Rumahnya nggak ada lagi. Janganlah. Jadi gitu ya. Jadi harus jadi pemilik. Jadi pemilik. Mau pemilik pabrik, mau apa gitu. Tapi saran saya mendingan jadi pelayan Allah. Karena usia kita udah 50. Usia kita udah 55. Usia kita udah 60. Usia kita udah 70. Nah jadi pelayan Allah. Apa tuh pelayan Allah? Yaitu tadi. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Sholat tobatnya jangan bolong. Sifat 18-nya nggak boleh dilanggar. Bisa gak Pak Haji? Bisa. Daripada bapak dan ibu kerja di perusahaan orang. Jadi marketing. Harus jual ini. Oh kalau di perusahaan saya mah nggak jualan. Ya tetep aja lo kan mesti beli produk. Kan kalau gabung lo mesti bayar. Minimal kan 200.000. Ada yang 1.850.000. Ada yang 2 juta. Ada yang 3 juta. Kan lo mesti jual produk. Kalau nggak jual produk gimana? Walaupun lo dibilang nggak jualan. Lo pakai
Biar orang nanti lihat, dia nanya, lo apaan tuh yang lo pakai? Akhirnya ntar beli sama lo. Ya jualan juga namanya. Itu mah lo cuma di-blow-onin aja bahasanya. Ngapain kayak gitu. Ini gue dengan ini punya mobil. Ya ditonton aja, tapi yang paling kaya siapa? Pemilik dong. Pemilik ngangkang kaki, dia produksi apa, semuanya laku. Kenapa? Karena lo budaknya yang jual. Janganlah. Kenapa gak kita jadi budaknya Allah aja dalam hal ini namanya pelayan Tuhan. Nanti bohong Allah gak bayar kita pensiun 10 miliar tanpa kerja. Jadi lo duduk manis udah tinggal nikmatin. Daripada lo kerja, misalkan lo kerja di mana? BUMN atau di pemerintahan. Umur 58, 56 kan pensiun. Apa lo jadi polisi? Pensiun kan. Nah kenapa kita gak ngabdi aja sama Allah? Bertahun-tahun selama 35 tahun, 36 tahun. Bohong gak cair 10 miliar. Tapi kalau dapat pensiun, lo cuma dapat berapa pensiunnya? Kalau Sersan, Tamtama atau Bintara berapa? 2 juta, 3 juta. Belum SK lo dijaminin di bank. Aduh, janganlah. Udah, kita jadi pelayan Tuhan. Walaupun banyak yang hujat, lawan. Buktiin. Yang hujat, biarin, buktiin. Itu kan banyak yang hujat. Ngapain lo Ji? Ngajarin. Biarin gue buktiin. Ngapain harus gue buktiin. Ya alhamdulillah kita bisa berangkatin Bu Isro Haji 2026. Saya bisa berangkatin lagi besok. Anak yatim umroh tanggal 19 Februari. Tinggal pendamping yang belum ada. Makanya saya maunya bapak dan ibu harus jadi pendampingnya gitu loh. Karena anak yatim kecil-kecil. Jadi nanti tawaf dituntun. Sa'i dituntun. Gitu. Kalau bapak ya nuntun ibu yatim lah pulang dari bandara kan nangis-nangis. Gendong. Karena kan anak yatimnya berangkat umroh. Ibunya nangis. Nah kita bagi tugas. Bapak yang gendong ibu yatim. Iya. Nanti diempong-empong gitu. Kok gitu Pak Haji? Ya siapa yang mau megang ibu yatim? Gak ada. Ya kita butuh relawan bapak-bapak. Oke? Yuk yang baru datang ada mau nanya gak sebelum saya tutup? Bapak. Ah? Ada mau nanya gak? Sebelum saya tutup. Assalamualaikum Ya ntar habis ini. warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya. Sarudin, Sulawesi Selatan. Ya. Saya mau tanyakan Pak Ji, 2 hari saya minum air kelapa hijau. Kenapa panas semua di belakang? Gak apa-apa, adaptasi. Gak apa-apa. Mau di stop dulu? Di stop dulu Pak Ji. Boleh. Ya. Mau di stop dulu? Ya, saya mau juga minta di riung dulu Pak Ji kalau bisa. Boleh. Nah, Boleh. Penyakitnya ini ada tahunan sudah ini. Apa? Sudah lama Pak Ji. Apanya? Penyakit ini ada tahunan sudah. Sakit apa? Itu yang gatal-gatal. Oh gatal-gatal. Ya. Bapak harus digosok pakai celana dalam perempuan bekas pakai. Ada gak celana dalam perempuan bekas pakai? Ini kan banyak ibu yatim. Nanti saya bikin sayembara. Ibu-ibu yatim siapa yang besok bisa bawa celana dalam bekas pakai yang warnanya kuning. Nanti langsung saya bayar tunai. 1 celana dalam 1 juta. Besok pasti ngumpulin. Mungkin kita ada sekarung kali besok dapat. Bapak mesti cari celana dalam dulu Pak. Bekas pakai perempuan. Jadi Bapak besok jalan-jalan ke rumah ibu yatim. Pura-pura nengokin anak yatim. Gitu. Nanti pada saat ibu yatim, Bu beliin saya rokok dong Bu. Nah berapa sih rokok harganya? Misalkan paling mahal berapa sih rokok harganya? Ya, kalau di Bogor berapa? 25.000. Nanti Bapak kasih 50.000 nih dari saya nih. Bapak saya kasih 50.000 main ke rumah ibu yatim ya. Nah, nanti kasih Bu beliin saya rokok dong Bu. Gede banget Pak rokoknya harganya cuma 30.000 atau 40.000. Ya udah kembalinya buat ibu. Nah pada saat dia itu beli rokok Bapak keluar sebentar lihat jemuran. Nah cari yang kuning. Nah ambil boleh. Nggak diambil juga izin Bu. Maaf Bu izin. Tadi mata saya silau. Silau kenapa Pak? Tadi tuh saya lihat celana dalamnya kok warnanya kuning. Saya pikir matahari terbit. Oh bukan Pak itu celana dalam matahari terbenam.
Boleh gak Bu itu celana Bu saya beli harga 50.000? Pasti boleh Pak, karena tuh dia pakai celana yang harganya 5.000. Nah Bapak beli, uangnya dari mana Pak Haji? Dari saya. Yang ini buat nyuruh beli rokok. Kan dia beli rokok bangsa 10 menit. Bapak lihat jemurannya dulu mana yang kuning. Nah pas yang nempel alat kelaminnya kuning. Bagus banget nih. Kayak kolak Ramadan. Kayak kolak Ramadan. Nah nanti Bapak bilang, Pak. Bapak ngomong, Bu. Maaf nih tadi saya kan keluar mata saya silau bener. Kenapa Pak? Itu ada matahari terbenam di jemuran Pak itu. Oh itu saya lagi bikin saringan kolak Pak. Boleh gak saya beli Pak? Bu nih 50.000. Pasti dikasih Pak, gak mungkin enggak. Apalagi dia celana dalam yang udah 15 tahun. Bohong gak dikasih. Kasih nih dari gue uangnya manjur. Nah ini bab di rokok. Gitu. Beli. Jadi saya dikasih berapa Pak Haji? Ini gue kasih cepet. Saudara bukan, teman bukan, tentara bukan, senjata makan tuan. Nih tepuk tangan dulu dong.